Di antara teman kamu itu semua ada mengencingi pusara kita. Pusara apa itu, Pak? Kuburan. Jogging lihat pohon, gue main-mainin center. Terus suka ada suara kuda. Suara kuda. Joynya langsung, astagfirullahaladzim. Siapa Joy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Sobat TRC, malam hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan cerita pendakian di salah satu gunung. Beliau adalah senior kita yang tidak asing lagi bagi kita. Pendaki gunung senior, instruktur, serta penulis. Mari kita bersama menyapa beliaunya yaitu Mas Heru Survival. Assalamualaikum Mas Heru. Salam Rahayu. Rahayu. Sehat walafiat? Alhamdulillah Mas Mandra. Sepertinya malam ini Mas Heru berbeda. Sobat 7 Rupa, abu-abu kuah sekoteng. Iya, diminum sambil main dakon. Kali ini Mas Heru tambah ganteng. Karena pakai blangkon. Oke, baiklah Mas Heru, nggak usah lama-lama. Kita mau mendengarkan dan menyaksikan bersama. Malam hari ini Mas Heru mau cerita pendakian di gunung mana. Tapi tunggu sebentar. Kok saya kelebatan melihat alat-alat ini. Apa aja Mas? Kok yang dibawa nih? Ya, ini berkaitan dengan cerita saya juga, Mas Mandra. Memang di salah satu gunung di Pulau Sumbawa itu, di tahun 94, saya pernah tersesat. Dan survival. Jadi ini alat-alat, ini saya bawa alat-alat survival untuk di gunung. Oh gitu. Tapi boleh nggak dieksplor sebentar, biar kita tahu, Mas? Oh, boleh. Apa aja yang ada di sini kan, yang dibawa boleh, Mas boleh. Dan boleh. yang termasuk di membawa keberuntungan atau menyelamatkan keadaan Mas Heru saat di gunung apa kemarin? Tambora. Apa? Jadi sebenarnya alat-alat ini bukan menyelamatkan, maksudnya gini ya, minimalisir, ya terutama HT ya. Zaman dulu saya belum ada HT. Oh ya. Terus yang alat-alat yang kayak survival dulu, alat saya belum komplit seperti ini. Ini namanya survival kit. Ya, ini namanya survival kit. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Ini ada peluit. Oke. Kita fungsinya? Ya kita bisa dalam keadaan bahaya tinggal mengasih kode. Terus kemudian nih yang paling penting mah ini. Ini starter kit. Fire starter. Fire starter. Ya buat bikin api gini. Oh iya, percikannya kelihatan. Iya. Ya, ini buat bikin api. Nah, fire kemudian yang paling penting di antara semuanya ini, nah ini kompas. Oke, kompas. Oke. Kompas. Ini wajib nih ya kalau untuk semua para pendaki gunung ya. Kalau zaman dulu kan mungkin kompasnya ya model yang ada ini, yang ada buat teropongnya gitu ya. Sekarang banyak nih. Jadi kalian harus wajib. Saya jadi ingat Mas Heru saat cerita kompas ini kan. Iya. Ketika kita di suatu tempat jarum kompas itu berputar-putar, maka kita kasih tanda ke member yang di belakang. Berhenti. Iya. Kembali. Iya. Nah, biar saya maju. Iya. Enggak, maksudnya kita kembali semuanya karena di situ keadaan kondisi di situ sudah tidak bisa memungkinkan kita melanjutkan perjalanan berarti ya. Iya. Berarti ini penunjuk arah. Iya memang kalau di zaman itu kan saya juga nggak percaya ya tahunya kan setelah belakangan tahun-tahun ini kan ketemu dengan pendaki-pendaki yang di atas saya yang pendaki lawas. Terutama pendaki peziarah ya. Dibilang begitu. Kamu kalau naik gunung sering bawa kompas nggak kalau naik gunung? Iya. Kalau pakai jam tangan digital atau jam tangan yang ada jarum? Analog. Iya. Kalau kamu merasa tidak enak di suatu tempat, bukan malam hari atau siang hari, kepala kamu kayak pengeng atau gimana, terus kamu lihat jam tangan kamu muter-muter, terus kompas muter-muter, ya itu kamu memasuki alam mereka. Jadi saya pagarnya. Ada dimensi lain yang kita lewati gitu ya. Tapi kalau dalam ilmu fisika tuh namanya
memasuki dimensi paralel. Jadi ada suatu medan magnet yang sangat Medan kuat. magnet, oke. Ya mohon maaf kalau gue salah ngomong. Nah itu makanya ya percaya nggak percaya ya udah itu yang saya dapat gitu. Oke, Tapi kan di balik dari semua itu memang kita harus bawa alat ini. Ini ada pisau juga, ada segala macam. Memang memiliki fungsi saat kita perjalanan baik apa di hutan maupun di gunung Mas ya. Apalagi Mas yang ada Mas? Terus juga ada ini juga ada apa? Kalau namanya penggaris mini ya. Jadi ada bisa buat buka tutup botol dan lain sebagainya. Sekarang udah banyak kok di online udah banyak. Tinggal tergantung Anda kebutuhan Anda seperti apa. Ada yang lagi komplit. Sebenarnya sih ada center, cuma saya nggak bawa center. Karena center itu wajib, number one center, terus kedua kompas, terus kemudian fluid dan lain sebagainya. Ini kan hanya penunjang aja, terus ada pulpen ini kan bisa kita buat nulis. Terus kemudian sini ada ujungnya nih yang runcing. Untuk apa itu Mas? Yang runcing bisa buat mecahin kaca. Oh gitu ya. Dalam keadaan darurat. Kalau kita kaca tebal, kita nggak bisa pakai benda lain, pakai itu. Kalau pulpen ini kan bisa buat apa namanya nulis-nulis kayak kita misal pemetaan gitu. Ya ada gunanya semua sih. Ini alat ini dijual mah semua ada fungsinya, nggak mungkin nggak ada ininya. Jadi kalau toko-toko yang jual alat-alat perkapalan gunung misalnya tas tuh, itu kan ada yang baklet di atas itu, di atas ini nih. Ya, itu ada fungsinya Mas. Itu ada fluid. Ya. Itu ada fluid. Berarti itu fluidnya, apa survival kit untuk kita perjalanan ke. Cuman kan banyak yang meremehkan alat-alat seperti itu. Maksudnya tas buat apa sih ini? Itu ada gunanya. Mungkin banyak yang nggak tahu. Zaman sekarang udah canggih. Zaman saya kan belum canggih dulu alat itu. Betul. P3K kita harus bawa. Karena dalam prinsip saya kan yang dulu ngajarin saya itu mentor saya itu TNI. Jadi ya mereka bilang tidak ada kata darurat. Mereka bilang tidak ada kata darurat jika kamu ada kesiapan. Betul. Kan kalau orang tua bilang zaman dulu kan, sediain payung sebelum hujan. Ya kan, jangan hujan baru pakai ya basah. Kehujanan juga kan begitu. Ya udah, ya pakai nggak dipakai udah bawa aja kan. Betul. Tergantung ininya. Ya, namanya cuaca kan nggak bisa kita tebak. Ya, bahkan gitu, sekarang Mas. Mungkin saat kita ada di pos ada yang dibawain GPS kan Mas ya? Iya. Ini yang lihat gelang atau ini kan? Iya. Kan? Sebenarnya sih alat ini kan hanya ini aja minimalisir aja alat ini. Siapa sih nggak mau tersesat gitu? Oke pemirsa, itu tadi karena saya tanya-tanya karena sekelebat tahu aja apa yang dibawa Mas Heru. Ternyata ini adalah survival kit yang memiliki fungsi saat kita berada di perjalanan, baik di hutan maupun mendaki gunung. Fungsinya bukan menyelamatkan, tapi adalah meminimalisir terjadinya miss atau loss control. Seumpama ketinggalan teman atau tidak bisa dilacak oleh rekan-rekannya, berarti kita membawa alat-alat kecil ini yang mampu untuk kita bertahan hidup. Untuk apa namanya itu? Alat potong, untuk kompas dan sebagainya menunjukkan bahwa kita itu bisa hidup di situ kan begitu kan. Tidak dengan tangan kosong. Sedia payung sebelum hujan kan begitu kan. Walaupun dipakai atau enggak yang penting sudah sedia. Itu rekan-rekan Sobat Tujuh Rupa. Baiklah, kita lanjut menanyakan kepada Mas Heru. Kali ini Mas Heru berkenan cerita perjalanan pendakian di gunung apa Mas Heru? Gunung Tambora. Gunung Tambora. Tahun 94 di bulan Agustus. 1994 di bulan Agustus, Sobat Tujuh Rupa Channel. Langsung saja mungkin bisa ceritakan kisi-kisinya biar Sobat Tujuh Rupa tahu membayangkan sejenak. Jadi Tambora itu asal katanya dari jadi Tambora itu gunung di Pulau Sumbawa. Jadi katanya apa? Tam itu mengajak, Bora itu hilang. Jadi mengajak untuk menghilang. Dan di situ saya dan teman-teman berlima tersesat di Gunung Tambora dan survival. Berikut dengan Akamsi. Ya, kan nggak masuk akal kan? Orang situnya juga tersesat. Orang situnya juga. Ya udah, seperti itu. Oke. Nah, dari nama dan kisi-kisinya aja udah kita bakal membayangkan serunya bagaimana perjalanan Mas Heru Survival di Tambora 1994. Tapi sebelum itu Sobat TRC, jangan lupa tonton terus video ini hingga akhir dan subscribe, like, komen, serta
share. Jadi ini Mas Mandra, memang waktu saya dulu ke Gunung Tambora tuh di bulan Agustus. Dan memang itu memang bukan agenda sih ya. Jadi teman saya yang ngajakin sekali-sekali naik gunung di luar Pulau Jawa. Karena di tahun 92 saya pernah naik Gunung Rinjani, udah pernah. Jadi memang manajemen kita dulu pendakian belum bagus. Seharusnya kan kalau kita udah nyebrang pulau, di situ ada gunung-gunung kan seharusnya kita babat semuanya. Ya. Cuma kan di zaman itu kan terkendala biaya. Jadi misalnya habis dari Bali balik lagi ke Jakarta. Ya. Terus kuliah lagi, entah berapa bulan kemudian baru lagi kita bulan depan ke Lombok, gitu lagi. Padahal mau badir banget tuh ya? Iya, benar, mau badir itu, benar. Cuma kan di zaman itu kan biaya kan kita kecerekan. Kalau dibantu kampus, dibantu sih sama pihak kampus rektor, tapi ya ngocehnya banyak. Ngocehnya banyak, ngasih dikit. Kalau ngoceh banyak, kasih banyak duitnya, oke ya. Oke. Tapi ya udah, ya aja. Padahal waktunya bisa lah Mas itu ya? Bisa. Sama disisir ya, bisa ya? Bisa. Izinkan ya? Iya, kalau misalnya kalau sekarang saya mau naik gunung lagi, mungkin para pemirsa TRC kalau mau ada sponsorin, saya mau napak tilas. Jadi dari Gunung Tambora, Rinjani, Agung, Semeru. Ya. Rencana. Amin. Siapa tahu pemirsa TRC mau ngendorse, ya monggo. Amin, ya rabbal alamin. Saya mau napak tilas. Oke. Dan itu memang butuh perencanaan yang sangat matang. Ya. Nah, kembali di waktu itu saya di tahun 94, kalau nggak salah umur, saya kelahiran tahun 73 berarti umur 21. Masih berondong, masih gondrong. Ya. Gondrong dulu saya, kurus. Ada nanti fotonya ada. Nanti saya kasih fotonya. Jadi singkat cerita, ini nama teman-teman saya, ini nama inisial semua. Bocor, Charles, Bronang, Bajil. Itu saya sendiri. Jadi waktu kita naik Gunung Tambora itu, kan biasanya kalau kita naik gunung tuh di mana-mana tuh selalu kita ke Bako Surtanal atau Direktorat Topografi TNI AD yang di daerah Galur. Ya, Galur. Nah, saya pikir peta udah komplit nih sama si Charles. Ada peta. Kan urusan dia kan peta atau masalah peta dan lain-lain. Kalau si Bajil urusannya mengenai perjalanan, misalnya ongkos bis, kereta dan lain-lain, urusan dia. Kalau si Bocor urusannya tentang logistik dan makanan dan sebagainya selama perjalanan. Kita bagi-bagi semuanya. Kalau si Bronang itu dia karena dia umurnya lebih tua dari saya, itu dia lebih ke arah dia leader dan sweeper. Kalau saya kan waktu itu memang udah masuk Mapala, ilmu saya masih pas-pasan lah, masih banyak belajar. Nah, di kala itu di tahun 94 sebelum naik gunung kan biasa izin dulu sama orang tua. Yeah. Karena dulu orang tua saya gimana ya, lihat saya gondrong, teman-teman saya gondrong. Ini teman kamu, iya, kok tua-tua banget. Oh, pasti nggak bener nih. Waduh. Tapi kan ketawa-ketawa aja kan. Ya udahlah Pak, mau gimana? Mau naik gunung nih, bosan di rumah mulu. Ya udah kau hati-hati. Nah, singkat cerita, setelah kita udah kumpulin duit, gue nggak tahu tuh duit waktu itu berapa ya. Pokoknya kita ada duit dari kantong pribadi juga ada. Terus dari sumbangan teman-teman ada, dari pihak kampus juga ada juga, tapi nggak banyak. Sebenarnya kita mau ngajak teman banyak, cuma karena lokasi jauh, terus dan mereka juga kebanyakan kalau Rinjani gue mau ikut, kalau ke Semeru gue mau ikut, kalau ke Gunung Agung Bali mau ikut, nah, Gunung Tambora karena di zaman itu Gunung Tambora ya ibaratnya, mohon maaf ya, gunung di bawah 3.000 dan kurang favorit di zaman itu. Dan kita waktu itu belum punya literasinya, gunung seperti apa, gini-gini. Cuman baru tahu cita-cita itu, ya baca buku aja. Ya bahwa Gunung Tambora itu memang gunung yang pernah meletus di tahun 1815 kalau nggak salah. Dan hutan sangat besar sekali setelah Krakatau. Udah tahunya itu doang. Nah, singkat cerita berangkat dari kampus nih kita berlima. Pokoknya alat udah komplit semuanya, logistik udah komplit semuanya. Berangkatlah kita kalau nggak salah waktu itu naik kereta ya dari Senen ke Surabaya. Jadi kita estafet loh Mas. Dari kampus stasiun Pasar Senen langsung bablas ke Surabaya itu zaman dulu itu belasan jam lah. Naik kereta ekonomi benar. Ya. Yang setiap stasiun berhenti. Dari stasiun Surabaya naik bis. Ekonomi lagi. Iya, ekonomi. Iya. Sampai kalau ujung Jawa namanya apa tuh ya? Ketapang. Ketapangan.
Dari Ketapang kita nyebrang naik ferry ke Bali. Banyuwangi. Sempat kita istirahat di Ketapang tuh, Losmen. Itu Losmen serem banget Losmennya. Saya nyebur tuh, saya nggak tahu tuh. Saya nyebur sumur, tapi sumurnya nggak dalam. Jadi malam-malam saya lagi, jadi kamar mandi di luar. Iya. Kayak apa ya? Kayak kobangan gitu ya. Nyemplung saya sumur, tapi sumur nggak dalam. Kaget tuh semuanya tuh. Terus itu juga kita melihat keanehan, iyalah. Kok, mohon maaf ya, di zaman itu kita jaga barang-barang kita kan. Kan barang-barang kita lumayan kan, ada tenda, apa segala macam kan. Kok murah banget Losmen zaman itu, kalau nggak salah 1 malam 10.000. Cuman kan melihat orang-orangnya yang agak-agak ini kan, jadi kita mau tidur jadi nggak bisa tidur. Soalnya di depan Losmen kita tuh banyak banget yang nongkrong. Makanya kita nggak bisa tidur tuh. Maksudnya kita waspada kan. Ya, waspada. Kok murah-murah, tapi kok gini. Aman kayak ini kan. Nah, teman saya itu namanya Bajil itu orangnya gondrong juga. Dia, tapi saya nggak tahu tuh dia. Taunya sih pas beberapa tahun kemudian mempunyai kepekaan yang itu ya. Bro, apa zaman dulu bilangnya, Cing, hati-hati sini. Hati-hati apa? Banyuwangi kan? Kan saya nggak tahu Banyuwangi, ya udah Banyuwangi, kota Banyuwangi. Biasa aja. Hati-hati jaga barang-barang. Ya udah memang itu wajib kan kita jaga barang-barang kan. Dan nanti tidur gantian. Lah tidur gantian gimana? Kan kita belum naik gunung. Enggak, kayak gue merasa nggak enak. Dibilang begitu. Merasa nggak enak. Di zaman itu, kok merasa nggak enak? Ya namanya udah capek, seharian di jalan kan. Udah kita tidur. Nah itu yang bikin ketawa ya karena saya nyemplung itu tuh sumur. Tapi sumur nggak dalam, cuma segini tapi luka-luka, sempat luka-luka. Kena kayak pinggirnya itu bersetan gitulah. Wah, itu saya juga, mungkin saya ngantuk atau trader. Untung saya nggak jatuh di sumur satunya lagi. Wah, itu kalau jatuh nggak ngerti lagi. Gitu. Agak dalam tuh ya? Agak dalam. Itu kayak, mungkin bukan sumur, kayak tempat kobangan itulah, nggak ngerti lah. Tempat mandi kali, Mas? Iya. Kalau orang Jawa itu jeding lah ini. Oh. Jeding. Oh, jeding ya? Jadi bak mandi yang dari... Bak mandi, sorry, itu kayak bak mandi. Bak mandi yang dari Batak. Nah, singkat cerita, setelah itu pagi kita nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk. Gilimanuk kan udah Pulau Bali. Betul. Di situ juga saya bilang, kok naik ferry katanya setengah jam. Kok lama banget? Ternyata begini. Iya. Karena ada putaran di tengah-tengah. Iya. Harus menghindar. Dari situ kita naik lagi bis dari Gilimanuk sampai ke ujung Bali. Ujung Bali namanya Padangbai. Itu 8 jam. Dari Padangbai kita nyebrang lagi Pulau Lombok. Ya, jadi sebelum kita itu selama di bis itu bisa jalannya pelan. Ya lumayan lah pemandangan di pagi hari itu. Bali sampai nggak suka Bali kan. Iya. Nggak bisa tidur tapi lihat pemandangan bagus, liatin pantai. Pas sampai di Padangbai, nah kita ngantri untuk nyebrang ke Pulau Lombok. Kita nyebrang Pulau Lombok. Kalau nggak salah waktu itu udah menjelang maghrib. Wah itu Pulau Lombok serem banget tuh Mas. Jadi kita nyebrangnya tuh kalau nggak salah tuh maghrib. Kita tempat juga istirahat. Udah petang juga. Katanya sih dibilangnya 4 jam. Ternyata waktu itu laut di saat itu ombaknya lagi tinggi. Pasangnya. Dan bule-bule pada ngeluarin papan surfing. Saya lihat apaan ya? Ih ombaknya tinggi. Saya udah deg-deg aja nih kan. Waduh. Tapi yang kita nongkrong ada warung kopi gitu kan santai aja dengerin dangdut kan. Ini orang pada nyantai gitu ya. Ternyata bukan 4 jam kita di laut itu. Laut Lombok itu. Lebih dari 4 jam. Mungkin ada 10 jam. Wah, banyak penumpang yang muntah. Sampai pagi tuh. Oke, singkat cerita, setelah sampai di Pulau Lombok kita nyebrang jalan lagi tuh naik bis. Sampai ke ujung Pulau Lombok, saya lupa namanya apa, baru kita nyebrang ke Pulau Sumbawa. Oh, itu benar-benar habis, jadi tenaga habis di jalan. Sampai di Pulau Sumbawa, kita naik bis. Terus dari naik bis itu kita menuju namanya Kota Dompu. Iya. Kan situ kan banyak kita nanya-nanya sama orang. Nah dari kota di Dompu itu kita jadi penginapan. Di situ udah banyak calo, zaman itu calo tuh. Banyak calo. Pasti bilangnya begini, mau naik Tambora ya? Iya. Yaudah di sini aja, tidurnya di sini nanti pagi ada bis. Oh gitu Pak ya? Iya. Berapa? Saya kurang tahu waktu itu berapa bayarannya. Jadi bisnya itu katanya adanya sehari sekali di jam 7 pagi. Udah singkat cerita kita udah capek, kita udah istirahat, mandi, makan, tidur, blas.
Pagi-pagi dibangunin. Dan kita rombongan paling terakhir. Terus. Saya lihat, apaan ya? Ayo mas, udah, ayo bang. Bis. Saya lihat, mana bisnya? Itu bukan bis mas, itu truk. Jadi truk, bangkunya tau nggak kayak kita bangku warung. Jadi taruh gini, seret. Hah? Ini bukan bis, ini truk. Nah teman saya emosi. Kamu jangan macam-macam. Itu kenek atau calo diginiin sama dia. Karena dia orangnya sangar, di antara kita paling tua dia tuh si Beronang. Lu macam-macam loh. Gue bilang, waduh kacau nih. Belum ribut, kita udah ribut sama orang sini kan. yang si calo itu kayaknya ngeper juga kan. Sama-sama sangar kan, sama orang hitam. Udah, jangan. Kenapa? Kok bilangnya bis nggak tahu truk? Tapi mau gimana lagi? Akhirnya kita naik. Kita naik itu. Waduh, kocak tuh. Di pagi-pagi gitu yang ada bau binatang ya, kayak ayam, ada bau kambing. Tapi ya udah nikmatin aja. Ngikut di truk itu? Iya. Ayam, kambing itu? Setelah itu, nggak lama kemudian kita dioper lagi. Baru dioper ke bis. Oh, iya. Saya kurang tahu di daerah mana dioper. Nah, itu jaraknya jauh banget tuh mas. Kayak kita, kalau saya lihat di film itu kayak melewati kayak pada savana taman safari. Mana bisnya bannya bocor. Aduh. Menungguin lagi. Bener-bener kayak di padang savana lah. Nungguin. Akhirnya dari Kota Dompu itu menuju dari desa itu namanya Desa Pancasila. Ya. Jadi desa untuk pendakian ke Gunung Tambora. Di kala itu jalan kurang bagus. Itu hampir 8 jam lebih. Jadi untuk menuju Desa Pancasila itu kita naik lagi itu namanya mungkin dibilang kayak kol gitu ya. Jalan itu waktu itu belum aspal, hancur. Itu waktu itu musim kemarau. Jadi bisa dibayangkan kayak apa itu. Yeah. Dan saya juga lihat di sana juga ada beberapa mungkin nggak tahu pendaki gunung atau apa ya, ada naik kuda. Nah, berhentilah kita di daerah namanya Calabai. Jadi suaranya khas banget tuh kalau naik ke sana. Calabai. Apaan Calabai? Itu Calabai tempatnya bagus, bisa dilihat di peta ya. Di situ kita bisa lihat pulau namanya Pulau Moyo sama Pulau Satonda. Itu bagus banget tuh. Kalau saya sih belum pernah ke Pulau Moyo, sama Pulau Satonda belum pernah. Di situ kita sempat istirahat, makan ikan bakar, enak banget. Nah dari situ, terus kita nanya penduduk situ, mau naik Gunung Tambora, mau izinnya gimana Pak? Udah nanti ke rumah Pak Yusuf. Nah sampailah di namanya dusun Desa Pancasila itu. Nah di kala itu Pak Yusuf itu nggak ada. Jadi saya lupa waktu itu nama Pak siapa ya, kepala dusun. Kita ngobrol-ngobrol, kita dijamu. Terus Pak kepala dusun itu bilang, Pak Yusuf itu lagi nganter orang asing, kalau nggak salah orang apa gitu ya, orang Selandia Baru. Nanti nama anaknya kamu. Anaknya saya lupa namanya siapa. Terus kita ngelihat, kok kenapa pakai pemandu kita kenapa pakai anak kecil gitu kan? Terus saya tanya, terus kita naik gunung, alat kita komplit. Kok kita pakai pemandu? Nah, terus itu apa ya karakternya orangnya kayak orangnya lemes-lemesan gitulah. Ya. Suara serak. Gua nggak bawa peta. Aduh goblok. Aduh. Ya terus gimana? Biaya bengkak nih. Kirain udah bawa. Ya udah nggak apa, gue yang tanggung lah. Bukan masalah yang tanggung. Lo gimana sih? Bukan dicek semuanya. Gue nggak bawa peta nih. Terus yang lainnya bawa kompas, ya bawa. Zaman kita boleh bawa golok, boleh kita bawa golok. Nah singkat cerita, akhirnya ngobrol dan anak ya gue panggil. Jadi kita panggil waktu itu gue lupa nama anaknya siapa, anak Pak Yusuf. Kita panggil Joy aja. Waktu itu perawakannya ya mungkin antara SMP atau SMA ya, kecil. Ngobrol, nah mengenai biaya untuk itu saya kurang tahu karena yang waktu itu yang transaksi kalau nggak salah si bocor itu atau kalau nggak si Beronang itu biaya berapa saya nggak tahu. Nah singkat cerita kita dikasih petuah lah. Yang saya ingat adalah dari kepala dusun itu Pak siapa saya lupa nanya kamu naik Gunung Tambora berapa lama? Saya belum pernah Pak. Ada yang udah pernah? Belum pernah semuanya kita. Dari mana? Jakarta? Iya. Bisa bahasa Indonesia? Ya. Bahasa Indonesia. Nanti usahakan kalau naik
hati-hati di pos berapa, 4 atau 5 pakai celana panjang, terus kemeja panjang. Nanti ada pohon-pohon berduri. Pohon berduri kan kita nggak tahu, mungkin rotan atau apa ya. Iya. Oh iya, oke. Oh iya Pak, makasih. Ini masih ingat saya tuh. Kemudian Bapak itu menerangkan, tapi kita nggak begitu dengerin karena kita udah ngantuk kan, ngomong apa gitu kan. Aduh. Terus kalau ada yang bagian agak menurut saya itu agak serem. Kamu nanti hati-hati ya, antara pos 4 atau 5. Kan kita nggak tahu pos 4 atau 5. Hati-hati kan, kita berpikir kan kita bawa anaknya Pak Yusuf, si Joy itu. Ayo udahlah. Nah, anaknya Pak Yusuf itu sama kita asik juga. Joy bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia. Jadi itu memudahkan kita kan. Oh, ngomong-ngobrol, udah bang, gampang. Abang ada rokok nggak? Dia ngerokok mulu dia. Kita pikir anak kecil ngerokok mulu ya. Ternyata si Joy itu emang kata kepala dusun itu sering nganter tamu-tamu untuk naik Gunung Tambora. Jadi waktu saya ke Gunung Tambora itu nggak ada pendaki. Jadi kita cuma berlima doang. Jadi kalau sama dengan si pemandu itu jadi berenam. Ditanya, abang bawanya apa aja? Bawa ini. Abang bawa tenda? Bawa tenda 1. Aduh. Berenam ya buat satu. Kita bilang, Joy kita bawa tenda cuma 1. Oh gampang bang, aku bawa sarung. Oh ya udah kita ingat karena di Akamsi kan. Iya. Itu gampang bang ya. Kita taunya oh dia udah pernah kesini. Abang bawa golok. Saya bawa golok juga. Ada kita bawa golok. Ada bawa golok kalau nggak salah 2. Iya. Nah singkat cerita, anak kasihkan ngobrol, diceritakan lah tentang Gunung Tambora. Cuman saya kan kurang begitu ngeh gitu kan. Karena dalam ceritanya Pak Dusun itu ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa daerah setempat. Terus yang si bocor, dia ngomong apa sih, kita udah puyeng, udah ngantuk. Mungkin Pak Dusun udah ngeliat, udah waktunya istirahat. Nanti berangkatnya pagi kan, iya. Akhirnya molor, bukan berangkat pagi, siang. Jam 8 baru bangun. Aduh. Bangkong semua itu kan. Setelah kita sarapan makan bukan kayak kita di kota bisa sarapan mie apa gitu kan. Nasi sama ikan. Itu mah sarapan sembari makan siang itu. Iya. Ya udahlah. Setelah sarapan kita ngobrol sebentar 1 jam, kita cek semua peralatan. Abang bawa jas hujan, bawa semua semuanya komplit. Saya enter komplit semuanya. Udahlah kita jalan. Nah di zaman itu jauh banget mas, dari Desa Pacicila ke Pintu Rimba, belum pos 1. Kalau sekarang naik ojek aja, saya baca, saya lihat di YouTube, kurang lebih setengah jaman. Itu kita jalan 4 jam mas. Cuma jalannya datar. Cuma ngurus tenaga pagi itu. Jauh banget, kurang lebih 3 kilo 4 kilo itu. Kita tempuh dalam waktu 4 jam tuh. Dan selama perjalanan itu, kita melewati perkebunan kopi. Dan saya lihat tuh perkebunan kopi itu milik PTP siapa gitu. Nyatanya punya orang Jakarta. Iya. Menguasai 2 orde baru lah. Udah tau lah sampean. Wah, diceritain sama si Joy itu. Ini orang Jakarta, bang. Ini, kita sempat istirahat dulu. Di situ ada kayak apa sih kalau dibilang kayak pos jaga gitu. Baru kita jalan lagi. Waktu pagi-pagi jalan enak banget, udah panas ya. Seharusnya sih kita pengen jalannya suka aja zaman itu jalan malam, kenapa? Nggak kena panas. Jadi adem gitu. Cuman mereka bilang enakan jalan pagi bang. Nanti kita di pertengahan jalan kita buka tenda. Singkat cerita dari Pintu Rimba ke pos 1, dari pos 1 ke pos 2. Nah di pos 2 kita udah siang, baru kita gelar makan siang di situ. Lapar lagi tuh. Nah di pos 1 ada mata air, di pos 2 ada mata air. Cuman waktu itu di musim kemarau agak kecil. Dan enaknya waktu itu kita di pos 2 itu ada namanya mata air kayak kali gitu loh. Ya enaknya situ ada mata air, kita ngambil air untuk makan siang kita. Lanjut. Kemudian kita lanjut jalan. Selama jalan posisi depan seharusnya sweeper itu si Joy itu. Dia malah di depan, tapi ya udahlah. Gini terbalik si beronang itu tuh. Yang kayak Iwan Fals teman saya itu. Terus saya bilang begini, seharusnya penunjuk jalan dia sebagai sweeper, dia ada di belakang. Cuman kan karakter Gunung Tambora itu hutannya rapat, jadi kita harus sering tebas. Ya udah otomatis berarti dia di depan kan, karena di Akamsi tebas. Ih rapat banget ya hutan ini. Jadi kita jalan siang tuh udah kayak malam.
Karena tuh gunung itu jarang didaki orang. Nah pas sampai kita istirahat di pos 2 ketemu bapaknya, bener Pak Yusuf. Pak Yusuf nganter orang bule satu. Orang bule satu orang, inget banget saya itu. Orang New Zealand, bisa bahasa Indonesia lah. Bisa bahasa Indonesia dikit-dikit. Dilihat Pak Yusuf, ngobrol sama anaknya tapi saya nggak ngerti pakai bahasa daerah. 5 orang. Nanti kamu habis dari naik kamu nginep di rumah saya? Iya Pak, di ini. Nih ngobrol sama anaknya. Ya pokoknya intinya hati-hati gitu kan. Terus Pak Yusuf bilang gini, nanti kalau kamu turun, nanti nginep di rumah saya. Nanti kamu, saya arahin, kamu jalan-jalan ke Pulau Komodo. Jadi dikasih surat rekomendasi gitu lah. Lumayan lah, gratis kan. Iya. Pak Yusuf itu baik banget Pak Yusuf. Kemudian setelah ngobrol setengah jaman sama Pak Yusuf turun. Ya kan, turun. Nah, entah apa dia bilang anaknya dikasih kayak bekal apa, nggak tahu lah. Terus kita istirahat, habis kita jalan. Itu di Gunung Tambora itu karakter hutannya rapat banget. Dari mulai landai, lama menanjak, ada lama curam, terus ada kita nyebrangin sungai juga ada. Waktu itu sungai masih kering. Terus dari pos 2 kita lanjut ke pos 3. Pos 3 kita istirahat, jalan lagi. Begitu kita menuju pos 4, si Nano udah gini Nano. Dari di belakang ke tengah ke depan ikutin si Joy. Nah, gimana sih lo? Kayak gimana sih kalau kita tahu nggak Mas kalau kita jalan di eskalator? Ada orang mau duluin kita gimana sih? Kan kita kayak iya kan sempit kan itu ya. Iya kan, ya apa sih ini? Cuma kita nggak nanggepin kan? Apa sih ini orang nih aneh gitu? Tapi kita malah kita celain. Wah lo jalan nyantai aja. Istilahnya jam sekarang nyantai aja bro, ngapain sih? Gue nggak kemana-mana. Ini jalan cepet. Nah, kemudian pas sebelum kita masuk dari pos 3 masuk ke pos 4, nah Joy bilang, Bang, kan udah keringetan, Bang, pakai lengan panjang, Bang. Dan dia benar pakai kemeja panjang dia. Gue bilang, aduh, gila gerah banget. Paling anti gue pakai kemeja lengan panjang gitu kan. Nanti banyak pohon duri, Bang. Udahlah pakailah. Zaman itu saya pakai ini kemeja flanel. Pakai itu. Nah, singkat cerita, jalan. Bener. Ada teman saya yang si bocah sama Charles, dia kesakitan. Nyata itu kena itu daun, itu namanya daun jelatang. Wah, apalagi. Tahu kan? Jelatang kalau orang nah, itu kan. Udah perih panas. Waduh. Iya. Saya juga kena. Aduh, itu nggak enak banget tuh. Kita juga bingung. Aduh. Terus kata si Joy, jangan digaruk. Kalau digaruk nanti koreng katanya. Panas banget kita. Kayak Herves itu nanti. Iya. Wah tuh. Pohon apa nih? Oh iya pasti lihat daunnya. Bener daunnya kayak ada kayak bintil-bintil gitu kan. Kecil-kecil. Waduh. Udah akhirnya kita juga hati-hati kan begitu kita tahu ini tebas gitu. Terus singkat cerita, Bang, kita bermalam di sini, Bang ya. Dan itu udah maghrib. Ya udah kita ikutin aja. Si Bajil itu. Jangan di sini deh. Perasaan gue nggak enak. Cuman kita kan ngomongnya apa sih lo perasaan nggak enak dari bawah, dari di terminal, di bis, di kereta, nggak enak. Karena si Bajil ini ternyata dia ini nggak doyan ikan, itu penyebabnya. Jadi pas kita makan, nasi sama sambal. Jadi dia nggak doyan ikan, kalau makan ikan gatel. Jadi kita berpikir, lo jangan-jangan nggak enaknya karena lo kebelet boker, karena lo makan nasi sama sambal doang. Dia nggak doyan ikan katanya, kata alergi. Jadi kita bilang, lo jangan-jangan itu kali. Nggak enak gua. Ya udah akhirnya kita diriin tenda di pos 4. Dan di saat itu kita tidak menemukan satu pendaki pun. Baik yang naik maupun turun. Nggak ada. Cuma kita berenam aja sama si pemandu itu. Nah, kita istirahat, maghrib. Bilang, Bang, udah mau maghrib kita diriin tenda. Ya udah oke, diriin tenda. Udah. Ini gimana ya? Ya berarti kita harus jaga nih gantian. Setiap 2 jam. Ya udah. Biasalah ritualnya adalah kalau udah maghrib, sholat, terus masak biasa standar lah, Indomie, nasi, abon itu udah standar lah. Nah, pas lagi makan ini, makan. Lagi Nano itu, si Bajil itu. Dia di dalam tenda. Enggak, gue minum kopi aja. Dia nggak ngerokok. Enggak, gue minum kopi aja. Makan. Yaudah Indomie aja, Indomie. Yaudah kita seduhin Indomie, makan. Kita ngobrol di luaran aja kita.
orang bisa apa namanya bakar api unggun. Iya. Yang bakar api unggun bukan kita, si Joy itu, si Akamsi itu. Ngobrol biasa aja ngobrol. Tapi si Joy kadang-kadang nyanyi, nggak tahu lagu apa ya, mungkin lagu daerah setempat nyanyi gitu. Itu biasa aja. Kita ngobrol, buset ya. Jadi kita ngobrol evaluasi adalah dari perjalanan Jakarta sampai ke sini berapa hari itu. Iya. Jadi lama di jalan. Lama di jalan itu. Nah, kemudian si Bronang masuk ke dalam. Gue ngantuk capek banget. Terus masuk lagi Charles. Nah, saya masih di luar kan. Ini jaga siapa? Jaga malam. Lu aja. Gue panggil Bano waktu itu. Bano lo aja yang jaga. Ya udah dah. Nah, gue lagi gini mah bocor. Berdua nih. Nah, si Joy itu tidur. Iya. Dia tidur. Ya udahlah. Ya dia malah tidur. Ya udah. Terus si bocor gini. Gue nggak tahu tuh jam berapa. Mungkin jam 10-11. Api unggun udah kayak kecil. No, korek mana no? Panggil gue Bano ya. Korek mana? Ya nggak tahu. Mana korek? Nah ini posisi begini nih. Posisi begini. Korek mana? Dia gini nih. Ya nggak tahu saya gini. Saya lagi nyari yang mana nih. Terus dia begini. Terus saya lihat tuh ada jalan tuh kayak api gini. Kayak daun tapi atasnya ada nyala api. Saya bengong. Terus si bocor itu. Apaan tuh? Waduh. Joprak kita. Apaan tuh? Itu loh. Ya kagak, gua nggak tahu itu dari mana. Jadi kayak gini, mohon maaf ya. Kalau saya ulangin lagi. Jadi kayak bukan lilin tapi terbang gitu, tapi ininya tatakannya kayak daun. Set gitu loh. Kayak gini. Kita nggak sadar. Tapi saya apaan tuh ya? Kayak gimana ya kalau saya lukiskan adalah kayak ada orang kayak gini tapi kan, ya, kan atasannya tuh kayak lilin tapi bukan lilin. Iya. Jalan sendirinya gitu. Iya, tapi situ kayak ada kelopak gitu bunga. Kaget situ. Udah gitu si bocor teriak lagi, setan gitu. Wah lu gila, itu bangun semuanya. Apaan sih lu teriak-teriak setan-setan? Ngomong kayak gitu. Setan. Wah lu Cor jangan macam-macam Cor di sini Cor, kata si Bronang. Pada bangun semuanya, si Jo bangun. Bang ada apa bang? Enggak tadi mau ini rokok, korek, terus ada api. Ini jalan gitu. Si Jo diem, yang si pemandu itu. Apaan tuh bang? Ya nggak tahu lu kan orang sini. Akhirnya kita kan sama dia kan kayak berdebat gitu kan orang sini masa nggak tahu? Ya nggak tahu bang. Dia diem aja. Udah bang nggak apa-apa bang. Istirahat lagi. Dah. Kayak udah ngantuk udah dah. Cor. Ya nggak usah ngomong gitu lah Cor. Iya. Akhirnya gue sama dia ikut ngerokok juga kan. Tadi apa nih? Udah nggak usah dibahas. Tidur. Nah tidur. Nah lagi tidur gitu. Lagi tidur. Karena kita udah capek banget. Si bocor. No. Lu denger gak suara orang? Suara orang. Nggak, lu denger gak? Iya, jangan pendaki nih. Gue keluar kan. Gue ada center. Waktu itu belum ada headline. Ada pendaki tuh. Asik nih kalau kita ada teman pendaki kan enak bisa tegur sapa kan. Iya. Bukan center. Si Joy rupanya bangun si Joy. Pendaki bukan kok. Kayak ada obor. Yeah. Obor. Joy. Apaan tuh obor? Bang, jangan di center, Bang. Ya gue kan penasaran. Bang, jangan di center, Bang. Gue center. Center gini. Itu ada lebih dari 10 obor ya. Tapi nggak ada orang. Gini, jalan. Itu gue center langsung lepas. Begitu kita lihat lagi nggak ada. Tapi suara orang kayak orang ngobrol aja. Pokoknya yang gue ingat adalah, Bang jangan di center bang. Jangan di center bang. Gue nggak percaya. Lepas center. Yang kalau berenang, astagfirullah. Apaan tuh? Nah si Joy, kan saya bilang bang jangan di center bang. Dia ini masih kayak, menurut gue adalah kayak dia menyimpan apa gitu. Tapi kita bilang ya udahlah. Maksudnya, lo harus bisa menerangkan itu apa. Cuman dia bilang, itu apa tuh Joy? Jangan bang, saya nggak bisa cerita. Kan kita penasaran kan. Charles nggak bisa begitu. Kita pengen tahu. Kan di zaman itu ego gue tinggi. Yeah. Semuanya lah. Aduh. Ya udah. Saya bilang gini, udah gini ya. Tenang. Udah anggap aja kita halu. Ini kita udah capek.
perjalanan jauh, ditambah kemarin-kemarin kita udah lama di jalan, kita kurang tidur, gitu halu. Ya. Enggak, tapi gue lihat, iya tahu, tapi ya udah. Lo lihat, Cor lo lihat juga, Joy lo lihat juga, ya udah. Dalam hati gue, lo kok kenapa kayak gini lagi? Kan gue teringat pendakian yang gue dulu sebelumnya, di tahun 90-an. Aduh, kok jangan kayak gini lagi lah. Dalam hati, aduh ya Allah, gue capek banget kayak begini. Maksudnya cobaan gitu ya. Tapi ya udahlah. Tapi dalam hati, bilang permisi kepada para penguasa hutan. Maksudnya ngucapin salam. Jadi sempat terucap salam sejahtera untuk penghuni alam hutan ini yang tak kasat mata olehku gitu dalam hati. Dalam hati aja diam aja. Adalah tidak tidur. Lagi diam semuanya, tiba-tiba bunyi kelontang. Kaget juga semuanya. Ternyata alat masak kita ditabrak musang. Ya. Aduh, udah kaget juga. Loncat, kita semua loncat. Udah merinding gue mau apa. Iya, musang. Kaget. Kita sangka kan babi hutan kan. Teman kata si Joy, ini banyak binatang ya? Iya bang, tapi daerah sini sih katanya ada babi hutan. Wah, gitu tambah hati-hati. Jadi akhirnya kita bilang, babi hutan. Berarti kita harus ngumpetin makanan-makanan yang kebau. Jadi gimana Joy? Udah bang, nanti diikat aja makanannya. Terserah abang ngumpetin di mana. Ya udah terserah lo Joy. Ngumpetin di mana? Udah tidur. Singkat cerita, jam 1-an kita tidur. Sama jam, ada enak mungkin 1 jaman lagi enak bang. Gitu ya. Ini siapa? Jadi tenda kita ngeguyur. Tahu nggak mas kayak diguyur gitu loh. Ser gitu loh. Hujan nih. Oh enak nih. Pas keluar, kering. Apa tuh ya? Nggak tahu. Dilihat presenter nggak ada. Kan kalau nggak ada bekas air, nggak ada pohon buah. Kan biasanya kalau kayak gitu kan, mungkin jambu ya, yang suka jatuh sendirinya. Nggak ada. Lihat ini, adanya kalong. Ayo, jangan kalong. Tapi nggak ada, boboan nggak ada. Udah tidur lagi. Sampai pas mau masuk lagi, itu tenda kita kayak ada ngegeser. Gitu loh. Lo ngapain lo bangunin gue? Siapa bangunin lo? Jadi kayak gini nih. Kayak dibangunin. Oh, nggak ada. Nggak ada. Goyang gitu ya. Nah, yang gue lihat adanya paling aneh di situ adalah si bajil itu. Dia ngeringkuk aja. Jadi sleeping bag itu taruh rapat gitu. Dia. Gue tahu dia nggak tidur tuh. Dibaca-baca apa gitu, tapi ya udahlah. Jil. Lo jawab dong. Bangun, makan. Iya, gue udah capek nih. Oh ya udah oke. Nah gitu, pingin dengar. Jangan dalam hati gue, aduh, dia diem. Soalnya di antara semua kita kan semua kan bacot semua nih. Cuma dia doang diem. Kenapa kali itu dia diem? Selama kita Jakarta di perjalanan sampai di kereta naik kereta, naik bis apa, dia paling aktif tuh main gaple. Dia paling aktif kok. Di dalam pendakian itu kok dia diem. Kok nggak ngajak kita untuk main gaple atau remi? Kenapa ya? Tapi ya udahlah, mungkin capek ya kan. Ya singkat cerita tidur. Tiba-tiba kita dibangunin pas sudah pagi tuh. Bang, bangun bang, kita terusin lagi perjalanan. Kita mau sunrise. Mau jam matahari kan bang? Iya. Gue di set situ di Gunung Tambora menuju pos 5 itu jalannya cukup jauh tuh, berapa jam? 4 jaman. Tapi nggak dapet sunrise juga. Kita nyampe puncak kira-kira jam 8-an lah. Jadi Gunung Tambora itu ternyata kawahnya luas banget. Jadi kalau di buku itu kalderanya 7 km. Luas banget. Luas banget. Itu saking senengnya kan, itu biasa lah ritual foto-foto, makan coklat segala macam. Itu saya lihat ke bawah. Lah, itu ada kijang di dalam kawah itu. Di bawah kawah ada kijang. Joy, itu ada kijang. Berarti kijang minum air tawar dong. Iya bang, memang di pos berapa dia lupa bilang antara 5 atau 4 ada goa. Tapi ya abang jangan ke situ. Goa. Iya, katanya goa itu nembus sampai ke kawah itu. Memang kawahnya itu turunnya berapa meter nih? 1 kilo bang. Buset. Di zaman itu ya, kalau zaman sekarang udah bisa. Ada jalur lain lah bisa ke kawah itu. Waduh.
Pingin banget tapi ya udahlah kita urungkan. Itu bagus banget Mas. Menarik banget ya. Bagus banget. Pengen turun. Mohon maaf ya di situ jangan ditiru. Ya. Teman-teman gue itu waktu itu di zaman itu ya namanya foto pasti mengambil bunga Edelweiss. Itu jangan ditiru, mohon maaf jangan ditiru. Ya. Nanti ya itu ada fotonya gue kok. Sekarang itu zaman dulu udah, kan? sekarang udah nggak boleh. Dilarang. Kita foto-foto, makan-makan segala macem. Tenda kita taruh bawah, dia ngikut juga. Seharusnya, jadi saya berpikir kita naik ke puncak, tenda kita taruh bawah. Seharusnya si porter maupun si pemandu nungguin di tenda kan, dia ikut juga, tapi nggak apa-apa lah, karena kalau bukan dia, siapa lagi fotoin kita berlima, ya udah ngikut. Joy, aman nggak Joy? Aman bang. Tapi kan kamu bilang itu daerah babi hutan. Iya bang, tapi aman bang. Insya Allah aman bang. Ya udah kita percaya kan. Udah lah. Foto-foto biasa lah, udah. Ya kita turun. Nah di situ yang gue lihat si Bajel itu dia seneng banget itu kan. Nah gini dong lo, jangan cemberut aja semalam gitu kan. Kalau beser aja, boker aja. Dan anehnya dibilang enggak, gue nggak boker. Buset, kuat juga nahan boker ya. Karena kita waktu itu ada yang BAB, karena kita menemukan aliran sungai. Ada aliran sungai, tapi kita nggak boker di sungai, enggak. Melipir, biasalah. Kayak boker kucing. Kubur gitu. Gali. Kubur. Dia doang musik kuat banget loh. Udah nggak apa-apa. Perut lo gimana? Udah aman. Nah, setelah itu kita turun. Kita kembali ke tenda kita. Setelah kita turun, kita masih ngobrol. Karena itu gunungnya udaranya enak banget itu kan. Ngopi lagi, makan lagi. Sempat akhirnya setelah packing, tenda udah di packing semua, kita tiduran. Baru kita turun. Kita turun. Itu ternyata saking enaknya itu turun. Saking enaknya kok kayak udah sore turun. Pas udah turun, loh kok maghrib ya? Joy, namanya kita naik itu kan pasti setengah perjalanan turun. Iya. Joy, kok udah maghrib? Iya. Kok udah maghrib ya? Bang turun. Bang, stop bang. Kenapa? Bukan ini bang, naik lagi. Oh ya udah oke. Terus gue bilang gini, lo tadi nandain nggak kita jalan? Tandain kayak pita entah tali rapia. Kagak. Kagak. Aduh goblok gue bilang, goblok. Ya kan kita udah pakai pemandu itu si Joy. Kita pakai bahasa Jakarta, si Joy ngeliatin aja. Bang, naik bang. Naik. Turun lagi. Kok kesini lagi ya? Di pos 4. Pos 4 itu. Tapi yang pos 4 itu karakter hutannya udah agak terbuka, udah masuk vegetasi atas. Kita lihat. Taruh, stop dulu. Tadi kita naik. Ini di sini. Pohon ini di sini. Terus betul kita naik. Pohon itu seharusnya di sebelah ini. Kok pohonnya lain ya? Joy, gimana Joy? Aku juga bingung bang. Lah, kok bingung? Aduh, jangan bercanda nih. Ini udah maghrib nih. Mau maghrib nih. Kalau nggak salah itu mungkin jam 5 ya. Jam 4 atau 5. Iya nih. Si Bajil. Kok perasaan gue nggak enak ya? Nah, si bocor ini kenapa panggil bocor? Aduh, jangan ngomong gitu dong. Gue mau beser. Kenapa panggil bocor? Karena dikit-dikit kalau mohon maaf ya kalau zaman itu agak pikiran dia keganggu atau stres ya, dia langsung kencing. Oh gitu. Aduh, cor, lo jangan banyak inilah. Jangan banyak minum. Enggak, aku cuma minum tugas-tugas doang. Jangan boros nih. Air kita jatah nih, air udah tipis. Aduh, gimana ya? Terus si Bajil ngatiin aja. Udah nyantai. Kan kita semua ngerokok. Bajil nggak ngerokok, si Charles nggak ngerokok. Charles diem aja. Akhirnya gue mau beronang. Kayak nyidang si Joy itu. Joy, gimana Joy? Kan kamu udah sering bawa tamu. Udah begini, sama kayak gini ngerokok. Bang minta rokok, boleh bang? Boleh. Tenang, lo inget dulu. Tadi kita di sini bang. Itu kan di sini, pohon itu di sini. Aduh, si beronang, gue udah pusing ngomong kayak gitu. Pohon itu di sini, pohon ini di sini, ini di sini. Kan kau pemandunya. Iya bang, aku biasa gini.
Enggak, ini jalur yang kita ini kok, tapi kok tiba-tiba kok ada percabangan. Memang kesalahan kita adalah kita tidak menandai. Betul. Itu kesalahan fatal itu. Lalu gimana ya? Akhirnya si bocil bilang gini sama si Charles, "No, udah no, kita di tenda aja." Si Bajil, "Di tenda aja no." Iya. Ada oke deh. Udah petang lah itu. Joy, ini udah malam. Ini kayaknya baterai di center udah mau habis. Kita juga cadangan juga nggak bawa lagi. Jadi mau nggak mau baterai dikeluarin. Apa? Dijemur. Mumpung masih ada matahari. Gimana? Ya udah oke. Tinggal cerita di tenda. Pas di tenda, akhirnya kita evaluasi. Si Joy di ujung gitu ngerokok. Ngapain ya? Kayak menggumam gitu loh. Ini orang ngegumam, ngigo, atau ngobrol sama siapa kan kita nggak tahu kan. Kita lihat di pojokan sini dekat pohon. Joy ngapain Joy? Nggak apa-apa bang, aman. Oke. Kita ngomong. Cing. Zaman dulu manggilnya Cing. Bukan bro. Itu kenapa ya? Kita bawa dia. Kenapa kita nggak bapaknya? Ya kan bapaknya ngantar orang, kata kepala dusun. Ngantar tuh bule. Lo ingat nggak lo yang kepala dusun bilang? Mau berapa hari di sana? Kan lo sendiri bilang keceplosan. Mau 3 hari pak. Lo lama banget. Karena saya senang foto. Di awal itu saya senang fotografi. Oh kamu lama banget. Bisa 3 hari. Ini pak kalau kata orang-orang katanya Gunung Tambora kawahnya lebar, luas banget sampai berapa kilo. Iya gitu. Diterangin. Iya ini itu gitu diterangin. Makanya gue bilang 3 hari. Terus bapak itu bilang, idealnya sih 2 hari 1 malam. Paling lama 3 hari 2 malam. Kok kamu di atas, mau di puncak, mau camping 3 hari, itu lama banget. Jangan-jangan lo keceplosan ngomong gitu loh, Bano. Bilang sama gue gitu, si Bronang. Tapi nggak juga lah. Kita masih diskusi nih, ngobrol gitu. Berlima nih. Tenda. Makanan, coba itu makanan. Aman. Bahan bakar waktu itu masih parafin. Aman. Air, wah air nih nggak aman nih. Aduh gimana ya? Udahlah kita ini aja, kita istirahat, kita capek. Nanti kita pikirin lagi gimana langkah selanjutnya untuk besok. Ini memang udah kesalahan fatal nih. Dah, panggil Joy. Joy ini gimana Joy? Iya bang, aku minta maaf bang. Nanti insya Allah bang, besok pagi kita bangun pagi-pagi. Nanti kita coba turun lagi. Oke. Terus gimana nanda ini? Oke, sekarang kita ada yang kita buat ikat tenda kan ada tali rapiah. Udah sekarang tandain aja. Nih kita tandain. Udah ya, tandain gitu. Ya tidur. Malam itu ada dengar suara kayak ketawa, kuntilanak. Gue penasaran dong. No, lo jangan macam-macam lah. Gue samperin, gue senter, ternyata musang lagi birahi. Tapi bener suaranya kayak kuntilanak. Tapi gue bilang nggak ada kuntilanak, nggak ada. Kan gue orang penasaran mas. Pasang. Iya. Nah si Jo bilang, wah itu lagi birahi bang, lagi mau kawin. Kirain gue udah perasaan udah nggak enak. Nyata musang lagi birahi. Berarti suara itu bagi gue, menurut gue ya, itu mitos. Menurut gue, aman. Tapi seru juga sih. Cuman pengen mau gue foto, udah kabur. Mau kawin nih kayak, kunci kawin kita lihat udah kabur, gimana musang kan? Berarti gangguin dong. Iya. Gangguin lagi. Itu sempat terhibur juga tuh malam itu. Wah keren juga nih. Musang kawin suaranya begini, baru tahu tuh suara kayak kuntilanak. Wah ini ternyata musang kawin suaranya kayak begini. Serem tuh mendengarnya, serem. Si Bronang aja sama Bajil bilang, kuntilanak. Gue penasaran kan. Mas kuntilanak ada di ketinggian segini, nggak mungkin lah. Setahu gue tuh kuntilanak tuh ada di bawah. Di perkebunan dan segala macem. Udah lah, gue buang itu hal-hal negatif. Jadi gue mau sugesti diri gue. Gue nggak mau kena kayak gini lagi lah. Udah mau sugesti. Mas setiap naik gunung kena kayak begini kan males banget kan mas. Bilang gini, Joy, ini aku mau nanya sama kau udah ngatain orang berapa kali?
Sering bang, ya sering berapa kali. Kalau sama bapak kamu berapa kali? Bapak ada banyak, ya itu bapak kamu. Kamunya gimana? Kamu pernah nggak kayak seperti ini? Belum pernah bang, aku baru sekali doang sama rombongan abang ini. Nah si Beronang itu karakternya adalah temperamental. Lo macam-macam ya. Gue udah bayar lo. Sempet diginiin, kan kasihan juga, di beng-beng ya. Kecil lagi. Cing, jangan, cing. Gue juga sempat panas juga, udah sama. Ini kita nih, dalam hati gue ini kita lagi dipermainkan sama makhluk sini. Nah di saat itu, wah itu banyak sebabatan, banyak orang-orang. Ini kayaknya siapa? Tapi gue berpikir, paling musang mata-mata. Kayak banyak mata melihat ke arah kita. Si Bajil bilang begini, Bajil. Nah, gue jadi merinding. Cing, kayaknya banyak yang merhatiin kita nih. Udahlah, gak usah ngomong gitu lah. Sembari gitu, udah gak usah ngomong gitu. Sembari gue bentak dia. Ya bener soalnya ngeliatin kita banyak banget orang-orang. Gak ada itu musang. Sampai gue akhirnya menghilangkan ketakutan gue itu, ialah musang, muka lo sangar, gue bilang gitu. Musang, muka lo sangar, musang, muka sangar. Nah, kan sempet ketawa kan tuh. Ada aja bang ini manggil musang orang muka sangar. Kan untuk menghilangkan, mencairkan ketakutan. Bocor udah ketakutan bocor. Terusin lagi, Joy gimana Joy? Ya gimana bang? Tapi abang bawa makanan. Kok nggak bawa makanan? Kan kita yang bawa makanan. Ya udah bang, mudah-mudahan besok kita kata ini bang, ketemu jalur bang. Ini kita naik. Sebelum kita naik, ada nggak berapa pendaki yang naik minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya? Belum ada bang untuk bulan ini bang. Baru ini aja, abang ini sama yang turis itu. Gue mikir sama Beronang. Mungkin jalur udah ketutup nih. Tapi kan nggak mungkin juga. Si Joy itu kan keluar dulu kan. Keluar nggak tahu kemana gitu kan. Yeah. Udah, kamu keluar dulu Joy. Gimana ya Cing? Mungkin bisa juga nih. Dia lupa atau gimana. Ya namanya juga orang sini mungkin dia lupa nandain atau gimana. Bisa jadi. Karena di zaman itu belum kayak sekarang. Mungkin sekarang udah ada shelter. Sekarang shelter mah udah bagus. Yeah. Aduh. Gimana ya Cing ya? Sini ngobrol-ngobrol gini. Ngomong-ngomong sini. Jangan diem-diem aja loh. Cor, bikin makanan. Ada kan air? Ada. Udah. Nggak usah pakai mie, nggak usah pakai kuah. Udah kita yang irit-irit aja air. Kopi nggak usah tuh orang 1 gelas. Kopi bagi-bagi 2 lah. 1 gelas bisa 2-3 orang. Join. Itu gimana ya? Nah, lagi enak ngobrol gini. Terus ada suara, tolong. Tolong, apa tuh? Siapa minta tolong? Joy, iya bang. Terus siapa tuh orang minta tolong? Nggak ada bang. Tadi kita dengar, semua denger tolong. Nggak ada bang. Banyak lo tanya teman-teman gua. Ada suara cewek minta tolong, ada suara anak-anak. Siapa tuh Joy? Nggak ada bang, aku nggak dengar. Udah. Diskus lagi. Gimana nih ya bro ya? Aduh. Baru sekarang ini gue naik gunung dengan lo pada, gue merasa aneh. Kita ngeliatin semua ke dia nih, ke si Bajil ini, Maksud lo aneh gimana? Jadi gini nih, maksud lo aneh gimana? Seperti gini. Nggak, bukan begitu. Ya gue merasa nggak enak aja di hutan ini. Kan di zaman itu kan kita nggak begitu mendramatisir suatu kejadian. Udahlah, lo jangan lo banyak pikiran kali lo. Jadi dia mungkin waktu itu sebelum berangkat dia sempat namanya kata ini nggak usah di kampus. Marahan sama pacarnya. Jadi dibawa ke gunung. Gitu. Dan di saat itu juga yang teman gue itu udah kerja. Gue juga kaget. Lo ngapain bawa pager? Pager ke bawah pager. Oh. Lo ngapain bawa pager? Komunikator zaman dulu tuh kan. Ya nggak apa-apa, nggak tahu ke bawah ke carrier gue. Ada aja bawa pager lo. Ngomong lagi. Ya udah gini deh. Udah kita istirahat deh. Ya udah istirahat. Di malam itu nggak ada apa-apaan. Bangun pagi. Makan tinggal apa? Yang penting kita jangan masak dulu ya, jangan masak air. Roti ada nih roti, biskuit ada, coklat ada, sisa-sisa ya. Makan. Joy, depan Joy. Oke. Kita jalan. Itu
Jalan ada berapa jam? Mungkin lebih dari 4 jam. Kan capek kan? Hmm. Bukan bang, naik lagi bang. Buset. Bang, mas stop bang. Jangan jalan bang. Itu di balik pohon terus ada kayak tanaman. Pas di ini tongkat jurang. Kita dilihat kayak begitu kan, sembari apa ya? Mungkin, aduh, alhamdulillah. Tapi kan di balik itu kan kesel. Aduh, lo gimana sih? Wah, emosional tinggi itu. Bukan naik turun. Wah, situ semua emosional. Lo jangan macam-macam. Digini sih, Joy. Ya, namanya kecil ya. Yeah. Sempet saya emosi. Lo jangan macam-macam ya. Bilang kalau kurang. Kita tambahin. Cor, lo kemarin gimana negonya? Gini. Ya udah. Kamu, lo sengaja ya? Jadi kita pakai bahasa daerah Jakarta. Lo sengaja ya? Enggak bang. Si bocor, udah. Jadi karena di saat itu kita semua aneh, kita semua temperamental. Kayak diadu gitu ya. Terus apalagi pada bawa golok. Wah, ini Iya kan? ngeri. Si Jo juga bawa golok. Ini juga pegang golok. Waduh, makanya bocor bilang, ya udah, sabar. Tenang. Gue berpikir, ini kenapa ya? Di situ baru berasa gue, kok nggak enak. Itu diwarnai perdebatan dan segala macem. Itu sumpah serapah. Kebun binatang. Ngomong kebun binatang. Iya kan? Udah tahu lah bahasa kebun binatang ya. Bahasa jorok. Pas kita lihat lagi langit, udah maghrib. Maghrib lagi. Terus pas kita ada gini, lah ini kita tanda ini pohon. Jadi bukan kita tebang ya, kita congkel gitu loh. Lo kenapa kesini lagi? Masih di area pos 4. Jirin tenda lagi. Langsung, aduh. Air gimana air? Tinggal 1 liter, bukan 1 liter mas. Ini di bawah 1 liter segini lah. Udah gitu nggak, di pos 4 itu nggak ada air kan. Air gimana ya? Udah buka tenda. Buka tenda kita diem aja. Rokok masih banyak. Kita diem aja gini. Aduh gimana ya? Jangan kemudian setelah kita buka tenda, kita masak air dengan yang seadanya, kita ngopi. Gue bilang gini, tenang. Karena kemudian hujan geledek, hujan. Wah, begitu hujan, gue senang banget tuh hujan. Jadi pakaian kita basah kuyup, tapi jas hujan kita buka. Nabung air. Apa gue bilang enggak gini. Wah, itu anugerah banget dari Sang Pencipta. Tampung air, tampung. Sampai gue bilang gini, ini kita hemat-hemat air. Terus kita bawa beberapa kantong plastik. Jadi ada di hutan itu ada pohon-pohon tuh ya. Kita masukin plastik buat ambil itu namanya air embun. Karena kita pernah diajarin survival. Dah, kita pakai ini aja loh. Kita pakai ilmu kita. Ilmu apaan loh? Ilmu survival. Oh iya juga ya. Gimana ini? Kita udah nyasar nih. Saya di situ masih berpikir antara berpikir jernih sama berpikir emosional. Kok kenapa bisa tersesat di hutan ini? Saya doa lagi, doa nih apa yang ada yang salah. Tapi saya berpikir, kenapa bisa begini ya? Kenapa bisa begitu kan? Kalau anekdotnya. Cor, lo inget nggak yang ini? Ingat, tapi gue lupa. Charles, lo inget nggak yang ini? Lo kan dia sangat piawai untuk navigasi darat. Iya. Lo kan udah mantap nih, ini lo pembacaan peta apa segala macam, kontur, pohon segala macam. Gue nggak tahu di hutan ini kok kenapa gue blank. Ronang, gimana? Setahu gue di sini. Kok itu perdebatan tuh panjang. Tapi kenapa sini blank? Nah, akhirnya tanya ke Bajil. Jil, ini kita udah dilatih di sini semua ilmu. Navigasi darat, bivak dan segala macam. Gimana? Gue nggak tahu. Di sini kok gue merasa kita buntu. Jangan bilang gitu. Di mana ada persoalan itu pasti ada kemudahan. Ada kesulitan. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nggak usah ngomong gitu. Kita nggak boleh nyerah. Gue bilang begitu. Udah kita diam dulu ya. Terserah. Lo mau doa apa terserah.
Ya udah kita doa gitu kan. Panggil lagi Joy. Joy, lo ngomong sama siapa? Jadi kayak si Joy itu kayak di balik pohon, kayak nyender gitu dia ngerokok, kayak ngobrol sama siapa gitu. Ini antara ngobrol atau bersenandung, kayak Bergumam gitu ya. kayak nyanyiin orang anak kampung ya. Kayak nyanyi gitu kan. Joy, ngapain? Oh iya bang, aku minta rokok lagi. Ini rokok. Joy, ini gimana Joy? Aku nggak tahu bang. Kok nggak tahu gimana? Ini gimana? Jangan bilang nggak tahu. Ini gimana? Kan di zaman itu belum ada komunikasi kayak begini. Iya. Gak lama kemudian, setelah kita perenungan, Baji bilang begini, Baji. Gue turun duluan deh. Maksud lo turun duluan? Ya gue mau cari orang di bawah, yang di desa kita ke dusun itu, Pancasila, nanti gue ke atas lagi. Lo jangan gila. Gak lama jawab itu, bocor. Aku juga turun juga deh. Lo ngapain? Wah, gimana ya? Kita udah kehabisan makanan, air menipis. Kan udah nabung air. Iya tapi gimana ya? Gue mau turun deh. Gue diam. Gue sama si Bronang, gimana Cing? Dia diem aja, ngerokok aja. Bajil, gak lama kemudian Charles. Gue turun aja deh. Gue udah males di gunung gini. Lah, gue diam lagi. Apa gue kesal? Siapa lagi yang mau turun? Depan gue si Bronang. Nah, gue turun aja deh. Biar lo di sini sama si Joy. Gue langsung, hah? Ini ada apa dengan teman-teman gue? Gue merinding jadi. Sorry, tunggu. Lo turun. Mau ngapain? Ya gimana, kita udah tersesat. Ya kan? Ini anak gak bisa nunjukin jalan kita pulang. Mau gimana? Kita harus itu dong. Ya, siapa tahu kita ketemu yang dusun itu, kita cari bantuan. Nanti kita bawa makanan. Udah tenang aja lo di sini. Nggak bisa. Naik berlima, turun berlima. Nggak, kemudian si Joy jawab, berenam bang. Oh iya, sorry. Naik berlima, turun berlima. Si Joy jawab, yang si pemandu itu, berenam bang. Oh iya, sorry. Jadi dia nggak gue sebut namanya. Terus nggak lama kemudian, tenang. Santai. Jangan marah. Tapi gue nggak bilang, nih kita dipermainkan, nggak bilang. Santai ngerokok. Tuh, si bocong ngerokok, baru 2 isep, matiin. Kelamaan, banyak teori lo semua. Ini anak kok jadi, karakter dia itu kan suka bercanda ya, kenapa jadi serius gitu? Banyak teori lo. Les, ngerokok, santai. Dia gini dulu, liatin gue gini dong. Jil, santai. Kita harus berpikir jernih menghadapi seperti ini. Dia gini dong. Gue dicuekin, ya dia mainin alatnya lah, tasnya, beres-beres. Cing, kalau Bronang panggil Cing gimana Cing? Terserah lo dah. Lah, di antara semua kita ini kan paling tua dia. Seharusnya dia dong yang lebih pengalaman. Lo gimana? Lo kan paling tua di antara kita, terus dan paling berpengalaman lo. Dia diem aja. Udah lah, terserah lo deh. Gak lama kemudian tiba-tiba si itu turun si bocor itu. Ngapain lo? Baru terus sebentar udah jatuh. Gue bilang ngapain lo turun? Udah di sini aja, lo mau ngapain? Gak boleh begitulah. Ya udah naik. Udah kita udah pernah capek, kita mendingan istirahat. Udahlah kita diam aja. Jadi di dalam tenda kita begini semua. Nggak ngomong. Sementara si Joy gitu. Aduh, lagi begini deh, nyenandung kan. Woi, berisik loh. Maaf bang. Dia nggak mau tidur sama kita. Dia masuk aja Joy. Itu udara dingin banget. Aduh. Gini aja daripada kita bengong. Makan tinggal berapa? Nggak ada. Itu nggak berapa? Nggak ada. Masa sih? Setahu gue kemarin masih ada sih, sisa lah. Nih ada nih, roti tinggal dari segi tinggal setengah. Kopi, teh, ada. Air, udah setinggi segini. Itu air tambang udah disaring belum? Udah.
Ya udah aman. Parafin aman. Ah udah aman deh. Nah kita daripada lagi bengong gitu ngeliatin gitu. Itu suara pager bunyi. Pagernya si beronang itu. Iya. Dapat sinyal. Hah? Bunyi. Kita baca tuh. Ih dari siapa sih kok bunyi? Berarti ada sinyal dong. Tahu nggak tulisannya apa? Kamu udah turun di gunung apa gimana gitu sayang? Ya disitulah kita hiburan, ketawa lah kita di situ. Habis marahan padahal ya kan? Ketawa, nyampe juga. Berarti kita berpikir, berarti ada sinyal nih. Iya. Ya kan? Betul. Wah, itu udah pada nafsu tuh. Wah, deket nih. Dapat sinyal atau gimana kan? Itu pager lo bunyi. Si Jo nanya, itu bunyi apa tuh bang? Pager. Pager itu apa nih? Kayak gini nih. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi. Udahlah capek lah. Lagi mau masuk tenda. Tolong. Kayak suara orang rame kayak pasar gitu. Hah? Apaan tuh? Langsung gue aja merinding. Apaan tuh ya? Tolong. Jo, apaan tuh Jo? Denger gak tuh? Iya bang, denger bang. Udah bang, diem aja bang, santai aja bang, diem. Itu yang kemarin lihat obor bang, jangan dibahas bang. Tolong. Udah kita masuk tenda. Kita ide doa nih. Ini ada apaan ya? Udahlah kita tidur aja. Udahlah mau gimana, bodo amat lah. Gue udah capek. Udah kesel. Udah tidur. Gue liatin semua teman gue satu persatu tuh gue liatin. Ada yang dibilangnya habis nggak tahu ada makan deh. Ya udahlah. Udah. Gue malam itu nggak bisa tidur. Dan singkat cerita semua pada tidur semua, ngorok semua, mungkin kecapean. Dan si Jo juga tidur. Gue keluar aja. Mau keluar nggak ngerokok. Terus gue nyalain api unggun. Tapi nggak nebang ya. Nyalain api unggun. Ngerokok nih ada apa gitu, ngerokok lagi. Masa gue begini mulu sih nih ngerokok. Terus lagi ngeliat pohon. Gue main-mainin center. Terus ada suara kuda. Apaan nih kuda? Gue center aja. Dalam hati gue, halu. Ya dalam hati ya. Halusinasi atau apa. Mimpi. Nggak ada. Pas gue liat ini siapa ini? Nggak lama kemudian kabut. Pas gue liat ini siapa nih? Ada bapak. Umuran puluhan. Pakaiannya pakaian seperti orang, maaf kayak ulama gitu kan. Ini bawa tongkat. Wah. Dalam hati gue, alhamdulillah. Dia ngomong, gue ingat banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, gue biasa aja. Wah, ada orang sini nih. Waalaikumsalam. Bapak itu ngeliatin gue. Kamu siapa? Kamu namanya siapa? Dari mana dan mau kemana? Nama saya Heru, Pak. Dari Jakarta. Mau turun, Pak. Terus bapak itu pakaiannya putih-putih. Makanya kayak, mohon maaf ya, kayak kalau gue lihat lukisan kayak Pangeran Diponegoro. Tapi itu bukan, tapi beda nih, ininya udah jenggotan. Orang bunyi tongkat tek gitu loh. Pak, saya ini Pak kemarin kesasar nih Pak. Nggak bisa turun Pak sampai ke bawah. Ngomong biasa. Pas gue nengok ke belakang, teman gue pada tidur semua. Iya nih Pak. Bapak itu bilang begini. Kamu dan teman-teman kamu ada begini ya, tingkahnya kurang ajar di gunung ini. Hah? Gue bilang, Pak, mohon maaf Pak, mungkin saya mimpi Pak. Saya minta maaf Pak. Di antara teman kamu itu semua ada mengencingi pusara kita. Pusara apa itu Pak? Kuburan. Wah, langsung gue terantak gitu. Terus bapak itu jaraknya gue sama dia segini lah, mungkin 2 meteran. Begitu dia duduk gini, mohon maaf ya gini, itu dengkulnya segini. Bapak ini tinggi banget ya, dalam hati gue. Dia senyum aja. Pak, saya mau tolong tunjukin Pak, saya mau turun. Tuh gue sama dia tuh dialognya campur antara bahasa Indonesia sama bahasa daerah. Dia bapak itu lagi ngomong terus nengok ke belakang. Ini bang ada ngobrol juga. Kayak gue nggak ngeliat. Tapi anehnya kabut yang menyelimuti bapak itu berbentuk orang. Nah situ gue merinding. Bentuk orang bentuknya. Tapi ya udahlah, anggapnya gue mimpi.
Terus tiba-tiba bapak itu mau turun. Gue ngikut dong. Kamu ngapain ikut saya? Ya saya mau ikut bapak. Siapa tahu saya dapat ketemu tempat saya di desa Pancasila itu. Kamu nggak ikut saya, dibentak gue. Kamu berharap gue ikut bapak itu? Biar Ketemu. Tapi gue masih bisa lihat tenda. Masih bisa lihat sisa api unggun itu. Iya. Gue ikutin aja. Kamu tanya teman kamu dulu. Saya nggak tahu di mana. Tanya sama teman kamu, di mana di buang hajat itu. Nanti kamu temuin kotorannya, teman kamu ketemuin kotorannya, entah dia bilang utara atau barat, gue lupa. Kata dibuang itu. Terus kamu juga pada kurang ajar di gunung ini. Ya gue minta maaf. Itu bapak itu bukan kakek-kakek, mungkin 60-an. Kalau kakek-kakek kan mungkin sekitar 70-an. Gue cium tangannya nggak di kaki, kayak tarik. Wangi banget. Mukanya auranya gimana sih, kayak terang gitu kan. Begitu gue teriak, woi bangun. Wah, ada orang tua lo, bangun. Begitu gue nengok, udah nggak ada. Ya kan maksudnya ada tamu, ada orang tua, lo bangun. Ini kita ngobrol. Terus si Joy bilang, bang lo tadi ngomong dalam bahasa ini ya, kalau gue terjemahin. Bang, tadi abang ngomong sama siapa? Ada tadi bapak pakai tongkat, tapi belum pakai kaki sih. Kayak gimana bang? Baju putih, ini pakai kayak sorban. Joynya langsung, astagfirullahaladzim. Siapa Joy? Boleh bang, jangan bang. Enggak siapa? Nggak cerita. Itu siapa bapak itu? Nggak usah bang. Ini ngomong apa? Gue ceritain sama si Joy. Joy langsung, ya udah bang, ngomong sama teman-teman abang. Gue tanya sama si Joy, emang di sini ada kuburan? Bang jangan ngomong gitu bang. Emang di sini ada kuburan di gunung ini? Kan nggak tahu. Kalau saya dengar cerita dari bapak saya ada, tapi abang jangan ngomong kuburan atau pusara bang. Ya udahlah, udah deh, Joy. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Terserah kamu mau jalur mana, entah kamu mau buka jalur, yang penting kita semua turun. Ya udah, oke bang. Iya siap bang, insya Allah. Malam itu kita udah, abang istirahat. Di situ malam itu nggak bisa tidur gua. Gue bilang gini, aduh gimana ya? Lagi tidur gitu, si bocor tuh orangnya udah membeser. Lagi anak ini, gue selalu megang ada kamera gue, kamera pocket tapi ya. Taruh gini. Lo ngapain Cor? Gue mau beser nih Bano. Temenin dong. Temenin kayak cewek. Ayolah temenin. Lo kalau kencing jangan di pohon, di itu ada dekat semak-semak. Nah, pas gue nemenin si bocor nih, lo tadi ngapain? Gue denger tadi kayak di suasana ribut-ribut. Enggak, gue ngomong sama si Joy, gue nggak cerita, gue ngomong sama si bapak itu, orang tua itu. Lagi turun gini, di mana ya? Jangan deket tenda lah, bau pesing nih. Sana ya Cor. Ya sana nunjuk. Center kan di lo. Ya udah oke center. Gue juga di jalan. No, itu ada warung. Lo jangan bercanda, ada warung. Enggak itu. Gue liatin. Begitu gue center gue mati. Warung itu bener warung kayak rumah gede gitu ya. Ada ininya, ada orang nongkrong. Terus orang di warung itu pada ngeliatin. Ngeliatin kita gini nih. Mas, Cor. Malah gue. Cor. No, gue gak mau ke situ. Nah, udah ayo ke situ. Ada warung. Kayaknya udah deket nih. Gue langsung kayak kepala gue gimana ya? Kayak gue seolah-olah mau ke warung itu. Ya. Akhirnya gue samperin sama bocor. Cor, gimana Cor? Yaudah, gue merinding nih gue nih. Udah samperin, siapa tahu. Ya, kita nggak tahu kan, kita nyasar. Siapa tahu nih, mungkin orang kampung sebelah gimana. Gue malah berpikir seperti itu. Udah coba bodo amat Cor. Samperin. Wah ini warung. Jadi sebelum kita nyampe ke warung itu mungkin jaraknya 3 meteran kan. Nah si bocor tuh diri situ kan. Baru dia mau masuk dalam warung, gue mau teriak, Cor lo keren di situ. Begitu gue cekrek kan blitz ya, cek gitu ya. Warungnya nggak ada. Baru di situ gue kabur ke dalam tenda, Itu langsung bangun semua. Itu apaan tuh ya? Si Joy, bocor apaan tadi kita lihat warung? Warung kayak gimana bang? Itu ada kayak lampu tapi bukan lampu lilin.
lampunya kayak daun yang dilihat sama dia. Gue akhirnya cerita yang rokok itu. Joy, bang jangan cerita itu lagi bang. Ya lu jangan cerita itu lagi, lo cerita ada apaan sih di gunung ini kan, gue kan kesel lah jadinya. Kemudian begini, itu apaan tuh ya? Itu yang di mana tuh bang? Coba bang, situ lagi. Si Jo bilang gitu kan. Ya abang bilang warung itu mana? Itu. Kita center. Saat kita penasaran kan, pas kita lihat bawah jurang. Hampir aja. Untuk si Joy yang jalan dulu kan si Joy. Alhamdulillah bang, untung abang nggak ke situ. Ya kita nggak tahu. Itu kalau misalnya, mohon maaf ya. Sempet aja masuk warung. Masuk ke warung, selesai. jurang. Kan itu bagi gue itu mungkin halusinasi atau mimpi atau gimana ya. Antara mimpi atau halusinasi, antar sadar dan tidak sadar. Kan gue anggapnya begitu. Apalagi si bocah juga ngikut kan. Iya. Dan di saat itu dia mau ngencing nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Gara-gara terpengaruh ada warung tadi. Terus kalau kemudian udah kita istirahat deh. Kita istirahat. Kita istirahat. Itu kita udah hari keberapa itu ya? Udah lebih dari 2 hari kan? Malam ketiga ya. Kita istirahat. Aduh, udahlah. Gue udah berpikir ya udahlah kalau Allah mau begini ya udah. Mau gimana lagi kan? Tapi kan tetap berusaha kan. Pagi kita bangun, kita lihat air yang dari tamuan air hujan tinggal sedikit. Kenapa? Gue bilang, kenapa air tinggal sedikit? Oh, pakai gini. Ah, lu gimana nih? Kita udah krisis air. Jangan boros-boros lah. Udahlah, kita singkat cerita. Itu panjang banget, Mas. Kita singkat cerita, kita turun. Nah, di hutan itu kita ketemu namanya pohon nangka. Itu pohon nangka belum mateng. Saking kita kelaparan, kita ambil tuh nangka. Wah, itu gak enak banget itu. Sampai temen gue Charles, ini ada kodok tuh ya. Kodok. Diinin pakai kayu, terus bakar. Terus kita makan daun pakis. Terus kita lihat nih, ini ada lumut kita peres. Saking itunya pakai kaos, ini kan disaring dulu pakai kaos, baru kita minum. Cuman di saat itu kalau orang mengatakan makan daun loh, survival. Tidak mudah dibayangkan saat kita latihan. Kalau kita latihan di mentor dari jarak jauh, ngamatin. Paling kita survival di hutan itu 3 hari, paling lama. Ini kita beneran di gunung. Tanpa diawasi oleh mentor. Itu perut kita nolak. Muntah-muntah. Perut kita nolak. Mungkin asupan kita, lambung kita kosong. Terus kena kopi. Akhirnya udah buang-buang air. Gue nggak ngerti deh teman gue buang air di sana sini gue nggak ngerti. Dan gue juga buang air juga, buang air ya. Mungkin kalau sekarang bukan diare ya, masuk angin, bertahap segala macam. Yang anehnya si Akamsi itu si Joy nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Cuman dia kuat ngerokok doang, nggak apa-apa loh. Kita semua muntah-muntah. Entah kita naik turun itu udah berapa kali sampai kita udah bilang begini, Joy. Terserah lo mau turun aja, kita udah pasrah. Gue bilang gini, lo jangan ngomong begitu. Kalau Tuhan mengenai kita hidup mau gimana? Di situ gue lihat ada pohon liana, akar liana itu ketebas, itu ada airnya. Kita minum tuh airnya, kita minum. Terus di situ gue sempat bikin foto-foto gitu kan. Ya udahlah, dalam hati gue begini. Ya, yang penting, mohon maaf ya, dalam keadaan bukan sekarat sih ya, dehidrasi ya kan, ada gue foto-fotoin aja. Padahal mas mah begini. Dan untungnya tidak ada yang cedera. Bahan bakar ada, air tinggal sedikit, makanan nggak ada tenaga mas. Air lumayan lah, kita irit-irit. Tapi kalau nggak ada masukan makanan, terus kita makan yang kayak daun, terus ada kodok kita makan, tubuh kan nggak segampang itu. Nggak segampang teori di lapangan. Ada penolakan. Dan semua banyak muntah-muntah. Ditambah hawa dingin. Pasti itu menolak tubuh. Semua pada buang-buang air. Pasti udara dingin, perut kosong, ditambah makan seadanya, survival. Nggak segampang kayak kita praktek di lapangan, nggak segampang itu. Saya udah nyobain. Disitulah nyali kita diuji. Jadi kalau gue ingat lagu Dewa, kalau nguji nyali lo jangan di kota. Lo nguji nyali di hutan, lo baru kelihatan tuh temen lo tuh siapa. Gitu, kalau gue ingat lagu Dewa tuh, lagunya Semeru, Mahameru.
Kalau nguji nyali jangan di kota, di hutan. Situ baru kelihatan tuh. Gue turun duluan. Tapi begitu turun duluan lari jatuh. Guys, singkat cerita kita udah pada lemes nih. Itu kita udah nyampe pohon mana saya lupa. Itu ada rotan ya. Pohon rotan. Ini kan pohon rotan kayaknya ada air nih. Tebas, kita ada golok tebas. Tek air. Karena air itu sumber utama. Manusia normal bisa bertahan hidup selama sebulan kalau normal fit ya. Tapi kalau tidak ada air, hanya sampai 3 hari bahkan seminggu. Itu air lah, pentingnya air. Lagi kita, itu siang-siang tuh. Mungkin kira-kira jam 10-an. Terus ada orang naik. Ini bener siang. Jam 10-an. Nah ini ada 2 orang. Di bawa golok. Nah, rupanya yang orang yang kayaknya nyari akar rotan ya. Kenal sama sejauh itu. Ngomong lah pakai bahasa daerah. Ini kemarin naik gunung. Ini kamu anaknya Pak Yusuf. Iya. Kamu kenapa baru turun sekarang? Ini turun sekarang. Kamu dicari-cari sama Pak Yusuf gitu. Yang ini ya, setelah saya tahu terjemahannya. Kamu dicari-cari Pak Yusuf, gini kok nggak turun-turun? Iya, ya ceritalah sama yang 2 orang ini mencari ini. Terus kita dikasih minuman itu, Mas. Bukan tuak ya. Kayak kalau kita lihat tukang bambu itu tuh. Bandrek. Bukan bandrek, Mas. Legen. Ya kayak gitu, tapi air apa sih ini? Air gula gitu tuh. Iya, legen. Nah, kayak gitulah. Tuh seger tuh. Gula aren. Nah, benar gula aren. Kita turun. Nah, akhirnya dia lari cepet banget dia tuh. Jadi manggil orang, nggak tahu dari situ ternyata deket. Iya. Terus kita dipapah. Bukan ditandu ya. Lemes banget. Itu sepunya gesper tuh kan ada berapa lubang tuh. Yang tadi lubang ini sampai lubang terakhir. Mungkin saking udah turun berat badan ya, buang air. Dikecilin sampai terakhir. Ya, singkat cerita sampailah di Desa Pancasila. Sampailah di rumah Pak Yusuf. Pak Yusuf, astagfirullahaladzim, kenapa bisa begini? Ya, yang kan anak ya. Kita yang mau marah nggak bisa. Kita udah bisa naga. Bapak tanya aja sama anaknya. Wah, anak gua, gitulah. Udah, kalian istirahat. Dikasihlah teh manis hangat. Terus disajikan makanan. Begitu makan tersaji, itu teman gue yang namanya Bajil nggak doyan ikan, dimakan semuanya. Lapar nggak? Kelaparan. Makan itu nggak tahu berapa piring tuh. Terus udah istirahat. Jadi kita istirahat di Desa Pancasila di rumah Pak Yusuf 2 hari. Jadi kerjaannya makan, bangun, ngobrol, tidur. Akhirnya malam itu setelah udah lumayan, Pak Yusuf, ayo kita ke rumah kepala dusun. Kita ceritakan pengalaman kita di atas. Kamu kenapa lama bang di sana? Terus Pak Kepala Dusun ngomong begini. Kamu ketemu kan kampung itu ya? Desa itu. Saya cerita, ini Pak, ketemu ini. Gue ceritain yang di atas. Itu teman kamu gimana? Gue ceritain, ternyata teman gue itu, yang si Bajil itu, yang ngencing. Yang buang itu. Ternyata dia nemu, nggak tahu gimana, entah dia buang hajat besar atau kecil. Kan waktu itu gue cerita sama dia, malam ada yang terlengkap. Gue mimpi, gue lihat bapak itu, di antara kita ada yang buang hajat sembarangan di atas pusara. Terserah lo macam percaya apa atau enggak, lo temuin tempat lo kencing, atau boker, terserah lo, itu dibuang ke utara atau ke barat. Ya, terserah lah. Dan lo bilang minta maaf gitu. Ternyata si Bajil itu yang pendiam itu. Dah. Kemudian Kepala Dusun bilang gini. Dia ngomong sama temennya. Gue penasaran kan, Pak emang ada Gunung Tambora ini gimana Pak sejarahnya? Jadi di zaman itu ada seorang ulama. Ini ada ini kalau di beberapa Google atau Wikipedia maupun YouTube ada legenda dan mitos. Jadi di zaman berapa abad yang lampau, sekitar abad 18 atau ya Islam kan masuk ke Jawa sekitar abad 15 ya Mas ya. Yeah. Mungkin abad-abad sebelumnya ya, sebelum Gunung Tambora meletus, sebelum abad 18. Ada seorang ulama menyebarkan agama Islam di Pulau Sumbawa. Yeah. Jadi di Pulau Sumbawa itu ada kerajaan Sanggar, kerajaan Tambora, kerajaan Pekat. Nah, seorang ulama itu begitu dia lagi sholat, ada anjing masuk. Anjing itu diusir. Ternyata anjing itu milik raja. Milik raja. Nah, raja itu kesal. Sampai dibikinlah suatu acara, diundanglah seorang ulama itu. Nah,
di antara hidangan itu ada daging anjing dan daging babi. Karena ulama itu bilang daging yang diharamkan daging anjing dan daging babi. Mungkin karena takut apa ya, kekuasaannya memudar, ya kan gitu kan. Karena seorang ulama itu masuk kan menjalankan agama Islam, diundanglah ulama tersebut. Nah, pas lagi setelahnya makan, raja itu bilang gini, ketawa-ketawa. Kamu tahu nggak yang kamu makan itu daging anjing atau babi gitu ya? Nah, ulama itu mengutuk. Kan ini legenda dan mitos. Lama kemudian, beberapa bulan kemudian, Gunung Tambora meletus. Satu kampung, berapa 3 kerajaan itu habis disapu lahar. Dan di Gunung Tambora itu di tahun berapa abad yang lampau, ketinggiannya 4.300 meter. Awalnya ya, Mas? Itu tinggi banget. Bukan kebelah. Meletus, setelah meletus ya, jadi ketinggiannya sekarang 2.851 mdpl. Berarti hampir separuh itu. Berarti kampung itu adalah yang kamu ketemuin kampung orang hilang. Jadi Tambora artinya mengajak orang untuk menghilang. Baru gue situ merinding setelah mendengar penuturan dari kepala dusun. Ditambah pas setelah beberapa tahun berikutnya gue baca di buku dan beberapa literatur, oh ini sejarah Gunung Tambora. Sesuai. Di zaman Belanda itu dulu kerajaan Inggris, Sir Raffles, dia waktu itu dia di Batavia dia dengar bunyi meriam, maka disiagakan semua armada perangnya. Dipikir kerajaan ini akan menyerang Batavia kan, ternyata diutuslah seorang kapitan ya, namanya Owen siapa gitu ya. Mohon maaf kalau gue salah. Di gunung mana nih? Setelah di ini, ternyata Gunung Tambora. Itu utusan sangat dahsyat sampai 4 bulan, sampai 6 bulan, udara Eropa pekat. Gelap. Ya. Jadi yang tadinya musim panas, tiba-tiba musim dingin. Gila. Sampai waktu itu Perang Dunia I sempat terhenti. Napoleon Bonaparte nggak bisa berperang. Bayangin, baca sejarahnya ya. Efek dari Tambora meletus. Dahsyat banget tuh. Makanya kawahnya diameternya 7 km. Lingkarannya ya, diameter 7 km. Baru di situ. Untung kamu tidak masuk ke warung itu. Kamu masuk warung itu, kamu bisa menghilang atau ya itu makanya bilang. Kan menurut cerita dari orang Dompun maupun Bima. Tambora. Mengajak menghilang, mengajak untuk menghilang, atau menjadi penyebab hilang beberapa kerajaan itu. Dan di situ juga baru ingat kita kepala dusun itu janganlah di gunung ini sembarangan. Misalnya ada orang pacaran, tiba-tiba berbuat mesum. Nah itu raja yang Tambora itu murka ya entah gimana. Kan ceritanya begitu. Jadi inti cerita dari itu kita akhirnya flashback. Lo sih, emang kita ngomong jorok juga. Udah ngomong jorok, ninggalin barang jorok ya kan? Gitu. Jadi ternyata ya, yang gue ceritain itu, jadi yang saya maksud, itu siapa Pak? Yang bapak tua itu. Yang si kepala dusun. Udah nggak apa-apa, udah. Saya nggak usah ceritain. Ya kan, saya berpikir jangan-jangan, tanda kutip ya, salah ngomong. Jangan-jangan ulama penyebar agama Islam. Kan nggak tahu, kan kita sepakat jangan-jangan itu kali ya. Nah si Joy itu kita panggil lagi, ya kita minta maaf kan. Pas gue terenyuhnya ialah dia jaket gue dicuci sama dia, dicuciin jaket. Gue mau minta, bang jaketnya bagus bang buat saya aja bang. Ya udahlah, karena gue udah merasa mohon maaf ya Joy, saya salah, saya marah-marah sama kamu nggak apa-apa bang, mohon maaf gitu kan. Saya juga kita ngerti, ini anak masih kecil gitu. Udah akhirnya. Tadi mau gue minta, teman-temanku bilang, lo gimana lo, bajak itu dicuciin, lo pakai lagi, buat lo bawa pulang. Lo nggak ada terima kasihnya lo. Lah lo kalau jadi bijak pada ngomong semua pada bijak, kembali di atas gunung lo pada marah-marah ini anak. Semua ya kan. Akhirnya kita ngobrol sama kepala dusun. Ya memang kalau di atas gunung itu, ya kamu dipermainkan sama yang di sana. Kamu berkata jorok tingkah laku kamu atau gimana, kurang pantas. Ya, mereka memainkan alam bawah sadar kamu. Gue langsung, jadi kita gini, sampai rokok udah di ujung baru kita kaget. Iya, udah panas kita nggak kerasa. Sampai begitu. Ya itulah cerita gue di Gunung Tambora. Makanya kita di gunung itu ya itu survival itu. Dan di Gunung Tambora itu gue cuma naik baru 1 kali aja. Belum naik lagi. Karena jauh sih.
Oke. Cuma 1 kali aja. Ya itulah cerita saya Mas Manta di Gunung Tambora tahun 94 di bulan Agustus. Terima kasih Mas Heru Survival atas Sama-sama, ceritanya di Gunung Tambora 1994. Sobat TRC, bumbu lengkuas dimasak buat ikan asin. Di sini cerita Mas Heru bikin kue panas dan dingin, luar biasa. Sobat TRC, cerita Tambora 1994 kali ini disajikan oleh Mas Heru. Mungkin ada sedikit cerita-cerita mistisnya, tapi saya justru malah panas dingin dengan lelahnya survive-nya Mas Heru dan rekan-rekannya, 6 orang tadi Mas Heru ya. Iya. Jadi kalau cerita mistisnya itu kita anggap biasa lah, tapi kali ini betul-betul real. Sampai beberapa hari yang direncanakan mungkin lebih singkat, itu sampai beberapa hari survival, bagaimana caranya mendapatkan air, sampai makanan, kodok pun dibakar, dan tidak semudah saat kita latihan bersama senior-senior kita kan, gitu kan ya. Kalau sama senior kita, wah kita pede ya kan, walaupun ada makanan enak. Kalau kita lagi survive, mencari ilmu, berlatih, biasanya itu apa aja bisa dimakan, karena kondisi fit kan begitu kan. Tetap aja ada pertolongan kan dari senior. Itu doang kan dipantau. Tapi kali ini di Gunung Tambora, Mas Heru dan kawan-kawan merasakan deritanya survival, kan begitu kan. Iya. Totalnya ada berapa hari Mas setelah dihitung-hitung terakhir itu turun? Jadi totalnya sebenarnya bermalam di pos 4 itu sampai puncak. Berarti kan turun kan lagi. Istilahnya kita udah cepet, karena kenapa? Kita stamina masih bagus. Ya kan? Malam lagi kan? 2 hari malam. Itu, ya kan? Iya kan? Naik lagi. Naik lagi. Hari kedua. Iya. Ya kan, sampai ada gangguan itu, yang ada musang itu kan, kirain kuntilanak. Kirain kuntilanak. Terus itu begitu hari ketiga yang menemui bapak tua itu, seorang kayak alim ulama gitu. Sudah mulai kehabisan. Ya hari keempat itu. Hari keempat. Berarti sampai hari keempat itu, iya. 4 hari. Lebih ya. Di bawah tadi waktu di tempat Pak Lurah ya? Ya, Kepala desa ya? Kepala dusun ya? Kadus ya Pak? Kadus ya, yang di kampung dia. Itu ditanya, mungkin karena pertama kali di situ itu ditanya, mungkin keceplosan kali Mas ya? Ceplosan itu juga. Ya, walaupun naik mungkin bisa naik turun tuh sehari 2 malam atau 2 hari. Iya. Kita mau 3 hari Pak gitu kali ya? Iya, keceplosan juga iya. Ya itu mungkin itu bahasa yang mungkin kurang pantas ya. Maksudnya memang saya sadarin, oh itu situ juga sombong juga. Mau 3 hari Pak gitu. Iya makanya orang namanya anak kota ya. Iya, lo tahu apa sih tempat ini? Iya. Terus itu juga belum pernah kan itu kan. Nah, karena setelah itu kita evaluasi. Ini kali ya. Itu sama beberapa perkataan kita tidak pantas itu. Terus tadi ya waktu ketemu kakek-kakek di atas sempat diingatkan, sempat marah juga kali ya. Marah dia, marah. Karena katanya nggak sopan ya kan. Iya. Terus buang kotoran dan sebagainya itu kali ya. Iya. Terus itu terakhir diperbaiki nggak Mas sama siapa tadi? Bajil. Bajil dilakukan nggak itu? Syarat-syarat di kakek itu? Iya. Naik lagi terus juga ngerti. Dan gue juga baru tahu memang dia orangnya peka ya. Ya kalau sekarang mungkin dibilang indigo. Gue juga baru tahu sih kenapa dia diam itu. Jadi dia selama di hutan itu dia ngelihat orang rame, terus kayak orang banyak nih ya. Ini dari sudut pandang dia ya. Gue lihat tuh berapa orang tuh. Sebenarnya dia ngelihat yang obor itu ngelihat. Oke. Tuh orangnya itu udah pada kebakar semua. Yang tadi kan obor sampai 2 kali Mas ya dilihatin ya. Iya. Itu apa Mas kira-kira Mas? Ya itu yang tersapu lahan kali ya. Tolong. Kan itu desa itu kerajaan itu kan kesapu. Karena Tambora itu ya. Iya, pas meletus. Dulu zamannya Tambora masih aktif tahun abad 15 itu ya? Iya, abad 18. 18 itu ya. Bulan April, tapi tanggalnya saya lupa. Bisa dicek lah di Google. Langsung pas meletus itu. Meletus, spread banyak lah itu. Iya kan,
Kalau sekarang saya bilang ya itu ya residual energi yang dulu ya, Betul, betul. iya kan. Mm-mm. Jadi lihat orang itu kebakar semua. Makanya dia di dalam tenda aja kan sleeping bag. Terus Gitu. kok dia nggak ngomong ya? Ya bagi Apa saya gitu? bilangnya begini. Isyarat atau apa gitu? Ada bagus juga dia ngomong, nggak ngomong karena dia nggak mau menimbulkan kepanikan di antara kita. Oh gitu. Karena di zaman itu kan, halo apa sih lo? Gitu. Mm-mm. Karena kita nggak percaya. Ya saya sih percaya, cuman kan yang lainnya kan belum tentu terima. Oh gitu. Ya bagus juga sih dia nggak Kadang menciptakan malah seperti itu. membuat orang menjadi Iya, panik ya kan? iya. Oh, ya. Terus saya lihat satu lagi nih yang aneh nih ya kan. Jangan-jangan ke Tambora dulu Mas Heru survival bawa lule nih ya kan? Bawa jimat nih. Gara-gara itu tuh. Oh ini bukan nih Mas, ini baru. Ini apa ya kalau saya bilang nih, ini juga salah satu buat survival juga, bukan ini juga penunjuk arah juga. Ini ada kompas, ini ada buat suhu, ini ada senter. Oh, itu Tapi sobat, teriman ya dia. Iya, di sini ada kaca pembesar. Oh, iya, Ada. iya. Bisa buat itu yang bakar. Iya. Buat Mm-mm. api ya. Buat api. Kirain itu apa namanya itu jimat. Akhirnya kontra Iya. dengan gaad yang di atas. Enggak, jadi saya dulu waktu itu pernah waktu ikut pendidikan survival gitu kan, di sama mentor. Wah, kamu bagus nih, kamu bikin api cepet. Padahal sih kagak, saya pakai kaca pembesar, kena matahari. Iya benar-benar. Ada api kan, ada remah-remah apa daun, ini kan kebakar tuh. Iya benar. Gini-gini, Iya. 1 jam juga belum tentu keluar Betul, api. betul, betul. Tapi ketahuan juga mas senior, oh kurang ajar lo ya. Ya dihukum juga kena push up gitu. Pakai alat sendiri lah ya kan. Tapi yang ngasih alat ini juga senior juga. Makanya saya bawa terus nih. Katanya alat ini katanya ada di luar jualnya. Oh, gitu, Ini gitu. saya simpen terus. Sekarang tapi udah ada kali ya di sini ya. Apanya? Alat-alat kayak Kayaknya gini. juga di ada, iya. Toko-toko Mm-mm. pendakian ya. Iya. Kirain jimat. Bukan. Oh iya, satu lagi mas, kita bagi pendaki-pendaki pemula ya, Mm. pesan-pesan untuk rekan-rekan lah. Ya kalau untuk pendaki Terutama nih pemula, mas, dalam kondisi yang panik di atas. Oh iya. Jadi pesan saya adalah untuk para pendaki pemula, kalau kita dalam keadaan panik tersesat, mohon maaf ya, jangan panik. Yang kita dahulukan adalah ketenangan. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berpikir. Jika kita menemui kendala seperti kabut atau apa, kita ada ilmunya namanya stop. Stop itu S-nya sit, T-nya thinking, berpikir, O-nya observasi, jadi kita lihat keadaan sekitar, mana yang bisa kita makan, tanaman apa kita bisa makan, dan lain sebagainya. Observasi, P-nya planning, kita mau kemana. Gitu. Setelah planning ya pasti ada action. Nah, seperti itu. Ya berdoa pasti, Iya. tapi kita harus ada usaha, Mas. Betul. Karena kita melalui pelatihan seperti itu. Oke. Jadi saya ingat sama petua dari mentor saya yang dari TNI AL, Ya. di alam bebas itu tidak ada yang bisa menolong diri lo, kecuali diri lo sendiri. Ya. Makanya pergunakanlah ilmu yang kita kasih untuk lo terapkan di alam bebas itu. Ya. Ya nggak bisa, Pak. Ya, lo mau nolong sama siapa? Ya lo harus nolong diri lo sendiri. Gitu. Itu yang saya pakai sampai saat ini. Terapkan di dalam perjalanan mas. Iya. Oke Mas Heru, terima kasih atas berbagi pengalamannya, ceritanya, serta arahan-arahannya bagi kita selaku pemula sangat bermanfaat. Sobat TRC, itu tadi cerita pendakian Mas Heru di Tambora 1994 penuh dengan bermacam-macam. Hiburan ada, tadi ada sempat kocak juga karena kok kuntilanak dikira ya kan, taunya itu birah apa namanya itu? Musang lagi birahi lah. Iya. Akhirnya keganggu deh musangnya kan. Ditambah emang si Bajil itu mukanya sangar. Ah, itu. Kita bilang musang. Musang muka sangar loh. Iya. Untung bukan muka sang kan gitu. Oke, sobat tujuh rupa. Banyak hal-hal yang kita dapat dari Mas Heru Survival, terutama dari edukasi di dalam pendakian dan perjalanan-perjalanan ke alam atau ke hutan. Yang penting kalau mendapati suatu kelelahan dan sebagainya, buntu, setiap saat jangan sampai panik. Kita ada tim, jangan menyebabkan suatu kepanikan itu menjadi suatu kebuntuan terhadap diri kita. Iya. Apa yang dikatakan tadi, yaitu yang dapat menolong kita di dalam suatu keadaan yang masalah, yaitu kita sendiri. Iya. Begitu kan? Iya. Mas Heru juga berkata bahwa
tetaplah kompak, ketenangan, yaitu stop. Yang pertama adalah sit, duduk. Yang kedua adalah thinking, berpikir. Yang ketiga adalah observation, dan yang keempat adalah planning, merencanakan, duduk bersama, merencanakan bersama rekan-rekan kita apa yang harus kita perbuat di luar daripada doa, pray, ya kan? Kita berdoa bersama-sama karena apa? Karena alam ini adalah ciptaan Tuhan yang penuh dengan dimensi-dimensi. Manakala kita itu dimensi mata kita sudah lelah, kadang-kadang hal yang terbuka menjadi tertutup oleh sesuatu hal-hal yang tidak kita ketahui di luar daripada nalar dan logika kita. Mungkin itu aja Sobat Tujuh Rupa Channel. Terima kasih sudah menonton video TRC kali ini, Tambura 1994. Semoga dapat menghibur kita semua. Tonton terus video-video berikutnya di Tujuh Rupa Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, anggukah angen kang lelana, jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngagandeng asta tanpa tinolak, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana.